Sekar selama ini menahan sabar menghadapi Ibu Kusuma dan adik iparnya, Nindi. Keluarga suaminya mengira Tama adalah pengusaha sukses, padahal Sekar yang mendanai semua usaha Tama dan membiayai gaya hidup mewah mereka. Saat Nindi menikah, Ibu Kusuma merencanakan pesta pernikahan bernilai ratusan juta. Karena suatu fitnah kecil, Ibu Kusuma mengusir Sekar secara kasar tepat saat acara baru dimulai di depan banyak tamu. Sekar pergi dengan tenang. Sekar kemudian menghubungi pihak catering dan gedung untuk membatalkan semua jaminan pembayaran yang menggunakan namanya. 1 jam kemudian, kekacauan terjadi. Pihak catering menolak menyajikan makanan sebelum pelunasan dibayar lunas hari itu juga. Ibu Kusuma dan Nindi panik. Sebelum ceritanya dimulai, bagi yang belum subscribe boleh subscribe gratis dan jangan lupa absen di kolom komentar. Gedung pertemuan termegah di pusat kota itu disewa khusus untuk hari ini. Lampu kristal besar memancarkan cahaya terang menggantung di langit-langit lobi utama. Karpet merah tebal terbentang mulai dari pintu masuk luar hingga ke ruang pelaminan di dalam aula utama. Bunga-bunga segar impor beraneka warna dirangkai dengan indah memenuhi setiap sudut ruangan. Aroma wangi bunga semerbak tercium di udara. Hari ini adalah hari pernikahan Nindi dan Aldo. Nindi adalah adik ipar Sekar, anak perempuan kesayangan sekaligus kebanggaan keluarga suaminya. Semua kemewahan yang tersaji hari ini adalah permintaan mutlak dari Ibu Kusuma. Ibu Kusuma ingin membuktikan kepada semua rekan bisnis dan keluarga besarnya bahwa mereka adalah keluarga kelas atas yang sangat sukses dan terpandang. Sekar melangkah turun perlahan dari taksi yang membawanya. Dia berdiri sejenak di halaman parkir gedung yang sudah dipenuhi oleh deretan mobil mewah milik para tamu undangan. Angin pagi meniup pelan ujung gaun batiknya. Sekar sengaja memilih memakai pakaian yang rapi, elegan, namun sangat sederhana. Dia sama sekali tidak memakai perhiasan mencolok seperti berlian atau emas murni yang selalu dikenakan dengan bangga oleh keluarga suaminya di setiap kesempatan. Sekar merapikan tas tangannya dan mulai berjalan menyusuri karpet merah menuju pintu masuk utama gedung. Matanya yang tajam mengamati setiap detail dekorasi yang dilewatinya. Dia tahu persis berapa harga setiap tangkai bunga mawar impor dan setiap lampu hias yang menyala di tempat itu. Semua tagihan bernilai fantastis itu masuk ke mejanya dan dibayar lunas menggunakan uang dari hasil kerja kerasnya sendiri. Langkah Sekar terhenti tepat di depan meja kayu berukir yang digunakan oleh para penerima tamu. Beberapa kerabat jauh dari pihak Tama sedang berjaga di sana mengenakan seragam keluarga yang mahal. Mereka menatap kedatangan Sekar dengan pandangan meremehkan dan sinis. Belum sempat Sekar mengambil pena untuk mengisi buku tamu, sebuah suara lantang dan tajam terdengar memecah suasana dari arah dalam lobi. "Mau apa kamu datang ke sini?" Suara itu menggema cukup keras hingga membuat beberapa tamu undangan yang baru saja datang langsung menoleh ke arah sumber suara. Ibu Kusuma berjalan sangat cepat menghampiri posisi Sekar. Wajah wanita parubaya itu merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Dia mengenakan kebaya berbahan brokat mahal berwarna emas terang dan sanggul besar yang dihiasi untaian bunga melati segar. Berbagai perhiasan emas berukuran besar melingkar di leher dan pergelangan tangannya, menunjukkan status sosial yang selama ini dia agungkan. Ibu Kusuma menatap Sekar dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan penuh rasa jijik. "Pergi. Kau tak diundang di acara ini," bentak Ibu Kusuma tepat di depan wajah Sekar. Tangan kanannya yang penuh gelang emas menunjuk kasar ke arah pintu keluar gedung. Sekar tetap berdiri dengan postur tenang. Dia menatap langsung ke dalam mata ibu mertuanya. Sama sekali tidak ada raut ketakutan atau rasa malu di wajah Sekar. "Saya istri dari anak ibu. Saya adalah kakak ipar Nindi. Sangat wajar jika saya datang untuk menghadiri acara pernikahan ini," jawab Sekar dengan nada suara yang datar, pelan, dan sangat terkendali. Ibu Kusuma mendengus kasar membuang muka sesaat. Dia lalu melipat kedua tangannya di depan dada dengan angkuh. "Istri, kamu itu hanya beban bagi anak saya. Coba kamu lihat pakaianmu sendiri. Sangat kampungan dan memalukan. Kamu pasti sengaja datang dengan pakaian murah seperti ini untuk mempermalukan nama baik keluarga saya di depan keluarga Aldo. Kamu pasti hanya ingin numpang makan enak di sini karena Tama tidak pernah memberimu uang saku yang cukup." Tuduhan kejam itu sangat tidak masuk akal bagi Sekar.
Sekar tahu betul fakta sebenarnya bahwa saldo rekening Tama selalu kosong melompong sebelum Sekar mengiriminya uang jajan puluhan juta setiap awal bulan. Namun Sekar menahan lidahnya dan tidak membantah ucapan mertuanya. Dia membiarkan Ibu Kusuma terus meluapkan rasa bencinya di depan umum. Dengarkan saya baik-baik. Keluarga Aldo itu orang kaya raya sejak lahir. Tamu undangan yang datang hari ini semuanya adalah pejabat tinggi dan pengusaha sukses. Kehadiranmu di sini dengan penampilan seperti itu hanya akan merusak pemandangan dan menjatuhkan martabat kami. Nindi juga sudah melarangmu datang secara tegas. Jadi lebih baik kamu segera pulang sekarang juga sebelum saya memanggil petugas keamanan untuk menyeretmu keluar dari gedung ini. Ancam Ibu Kusuma dengan nada suara yang semakin tinggi dan melengking. Beberapa tamu undangan mulai berbisik-bisik di belakang mereka. Mereka menonton adegan pertengkaran itu layaknya sebuah pertunjukan drama gratis. Tepat pada saat ketegangan memuncak, Tama muncul berjalan tergesa-gesa dari balik kerumunan tamu. Tama mengenakan setelan jas mewah berwarna gelap yang dijahit khusus oleh desainer ternama ibu kota. Tentu saja biaya pembuatan jas itu juga dibayar lunas menggunakan kartu kredit premium milik Sekar. Sekar menatap suaminya lekat-lekat. Jauh di dalam sudut hatinya, dia masih menunggu satu kalimat pembelaan dari laki-laki yang sudah dinikahinya selama 5 tahun terakhir itu. Namun harapan Sekar terbukti kosong. Tama berjalan mendekati ibunya, berdiri di samping wanita itu, dan langsung membuang muka saat bertatapan dengan Sekar. Tama, suruh istrimu ini pulang segera. Ibu tidak mau dia mengacaukan acara penting adikmu hari ini. Perintah Ibu Kusuma kepada anak laki-lakinya dengan nada tidak terbantahkan. Tama menghela napas panjang menunjukkan rasa keberatannya. Dia menatap Sekar dengan pandangan lelah, kesal, dan tanpa rasa cinta sedikit pun. Sekar, sudahlah, turuti saja kemauan ibu. Pulang saja sekarang. Ibu memang benar. Pakaianmu sama sekali tidak pantas untuk berada di acara semewah ini. Kamu hanya akan membuat aku merasa sangat malu di hadapan teman-teman Aldo dan rekan bisnisku. Nanti aku akan menyuruh supir membawakan sisa makanan untukmu ke rumah. Mendengar ucapan merendahkan dari suaminya sendiri, hati Sekar terasa sedingin es. Laki-laki yang berdiri di depannya ini benar-benar tidak memiliki harga diri sedikit pun. Tama sama sekali tidak tahu bahwa segala kemewahan dan kehormatan yang dia banggakan saat ini sepenuhnya bergantung pada belas kasihan dan kerja keras istrinya. Tama selalu bersembunyi di balik nama besar ibunya dan menutupi ketidakmampuannya mencari nafkah dengan sikap sombong yang menjengkelkan. Sekar menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan emosinya. Dia tidak meneteskan air mata. Dia tidak berteriak marah. Rasa kecewa yang selama ini menumpuk setiap hari kini telah mengkristal berubah menjadi sebuah keputusan yang sangat bulat. Sekar menyadari dengan sepenuhnya bahwa keluarga ini tidak akan pernah menghargainya sebagai manusia. Seberapa besar pun pengorbanan finansial dan waktu yang dia berikan secara diam-diam selama bertahun-tahun. Baiklah, ucap Sekar tegas memecah kesunyian. Suaranya terdengar sangat jelas dan jernih melintasi kerumunan orang yang sedang menonton mereka berdua. Ibu Kusuma langsung tersenyum menang merasa berhasil mengusir hama dari pestanya. Bagus kalau kamu sadar diri. Cepat pergi menjauh dari sini dan jangan pernah berani kembali sampai seluruh rangkaian acara hari ini selesai. Sekar mengangguk pelan menerima usiran tersebut. Sebuah senyum tipis dan sangat dingin tersungging di sudut bibirnya. Dia menatap wajah Ibu Kusuma dan wajah Tama secara bergantian dengan tatapan tajam yang menyimpan banyak rahasia. Saya akan pergi dari gedung ini sekarang juga. Saya jamin 100%. Ibu dan seluruh anggota keluarga ini tidak akan pernah lagi melihat saya menginjakan kaki di acara kalian mulai detik ini. Semoga rangkaian acara besar hari ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang sanggup Ibu bayar. Kata Sekar penuh penekanan pada kata terakhirnya. Ibu Kusuma mendelik tajam. Wanita tua itu sama sekali tidak menangkap maksud terselubung yang sangat berbahaya dari ucapan menantunya. Tentu saja acara ini akan berjalan sangat lancar. Keluarga besar kami sangat mampu membayar semua fasilitas mewah ini dengan kualitas nomor 1. Sekarang cepat pergi. Sekar membalikkan badan dengan anggun tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi kepada mereka. Dia melangkah perlahan namun pasti keluar dari lobi gedung pernikahan dengan kepala tegak lurus.
Langkahnya mantap menyusuri karpet merah kembali menuju ke arah pelataran jalan raya yang panas. Udara bebas di luar gedung terasa jauh lebih segar memasuki paru-parunya. Sekar berhenti sejenak, membuka tas tangannya perlahan, dan mengambil ponsel cerdas miliknya. Layar ponsel menyala terang menampilkan beberapa daftar kontak penting di perusahaannya. Ini adalah batas akhir kesabarannya. Sekar sudah merasa cukup menahan diri. Dia sudah memberikan segalanya untuk menjaga kehormatan suaminya sebagai kepala rumah tangga dan mertuanya di mata masyarakat. Namun balasan yang dia terima pada akhirnya hanyalah pengusiran dan penghinaan di depan umum. Kini sudah saatnya mereka dipaksa menghadapi kenyataan pahit yang sesungguhnya. Sekar menekan tombol panggil ke nomor asisten pribadi kepercayaannya. Sambil melangkah pasti berjalan menjauh dari gedung megah yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu kehancuran fatal keluarga suaminya. Sekar menunggu nada panggilan itu tersambung. Dia sudah menyiapkan serangkaian instruksi pembatalan finansial yang akan mengubah jalannya pesta mewah bernilai ratusan juta tersebut menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Sekar berjalan menyusuri trotoar yang mulai terasa panas oleh terik matahari pagi. Dia menjauhi gedung pernikahan megah itu dengan langkah yang teratur dan tenang. Tidak ada air mata yang menetes dari kedua matanya. Keputusannya sudah bulat. Sekar masuk ke dalam sebuah kedai kopi kecil yang terletak tepat di seberang jalan raya, berhadapan langsung dengan gedung tempat acara Nindi berlangsung. Kedai itu sepi pengunjung karena jam sibuk pagi hari sudah lewat. Sekar memilih meja di sudut ruangan yang berada di dekat jendela kaca besar. Dari posisi duduknya saat ini, dia bisa melihat dengan sangat jelas pintu masuk utama gedung pernikahan tersebut beserta deretan mobil mewah yang terus berdatangan menurunkan tamu undangan. Seorang pelayan datang membawa buku menu. Sekar hanya memesan segelas air mineral dan secangkir kopi hitam tanpa gula. Setelah pelayan itu pergi, Sekar meletakkan tas tangannya di atas meja. Dia membuka resleting tas dan mengeluarkan sebuah komputer tablet tipis. Jari-jarinya bergerak cepat di atas layar sentuh, membuka serangkaian laporan keuangan perusahaan dan mutasi rekening pribadinya. Deretan angka yang bernilai ratusan juta rupiah terpampang jelas di layar tersebut. Semua angka itu adalah bukti nyata dari kebohongan besar yang selama ini disembunyikan oleh keluarga Tama dari dunia luar. Publik dan keluarga besar Ibu Kusuma selalu mengira bahwa Tama adalah seorang pengusaha muda yang sangat sukses dan brilian. Ibu Kusuma selalu menyombongkan anak laki-lakinya itu di setiap acara kumpul keluarga. Kenyataannya sangat bertolak belakang. Perusahaan yang dipimpin oleh Tama sebenarnya adalah perusahaan yang dirintis dan dibangun oleh Sekar dari bawah, jauh sebelum dia menikah dengan Tama. Demi menjaga harga diri suaminya dan menghindari konflik dengan Ibu Kusuma yang sangat peduli pada status sosial, Sekar rela menempatkan Tama sebagai direktur utama di atas kertas. Sekar membiarkan Tama mengambil semua pujian dan penghormatan, sementara Sekar sendiri bekerja keras belasan jam setiap hari di balik layar sebagai pemegang saham mayoritas dan direktur keuangan yang mengatur semua operasional bisnis. Semua kemewahan yang melekat pada keluarga Ibu Kusuma adalah hasil dari keringat Sekar. Mobil mewah Eropa yang dikendarai Tama setiap hari adalah fasilitas perusahaan yang dibeli menggunakan uang Sekar. Rumah besar bergaya klasik yang mereka tempati saat ini adalah rumah yang dicicil lunas oleh Sekar. Bahkan perhiasan emas berukuran besar yang dipakai oleh Ibu Kusuma hari ini untuk memamerkan kekayaannya kepada keluarga Aldo adalah perhiasan yang dibeli menggunakan kartu kredit tambahan milik Sekar. Sekar selama ini diam dan menahan diri karena dia menghargai ikatan pernikahan. Dia berharap suatu hari nanti Tama akan berubah menjadi laki-laki yang mandiri dan Ibu Kusuma akan menerimanya dengan tulus. Namun peristiwa pengusiran di pintu masuk gedung tadi pagi telah menghapus semua harapan kosong tersebut. Fakta yang paling memberatkan adalah seluruh biaya pernikahan Nindi hari ini didanai secara penuh oleh Sekar. Ibu Kusuma dan Nindi merancang pesta itu dengan standar paling tinggi tanpa memikirkan dari mana uang itu berasal. Sewa gedung paripurna seharga 200 juta rupiah, dekorasi bunga segar impor seharga 150 juta rupiah, hingga catering makanan mewah untuk 1000 porsi yang bernilai lebih dari 100 juta rupiah. Semuanya menggunakan jaminan cek mundur dan kartu kredit perusahaan milik Sekar. Ibu Kusuma hanya tahu beres dan menyuruh Tama untuk mengatur pembayarannya. Tama tentu saja langsung meminta uang kepada Sekar dengan alasan untuk menjaga nama baik keluarga. Sekar mengambil ponsel cerdasnya.
Dia menekan nomor kontak asisten pribadinya di kantor yang bernama Diana. Panggilan itu langsung tersambung pada nada dering kedua. "Halo, Diana. Ini saya," ucap Sekar dengan nada suara yang sangat tegas dan dingin. "Selamat pagi, Ibu Sekar. Ada yang bisa saya bantu?" "Bukankah Ibu sedang menghadiri acara pernikahan Nindi pagi ini?" jawab Diana dari seberang telepon. "Acara itu bukan urusan saya lagi. Saya butuh kamu melakukan beberapa tugas penting sekarang juga. Saya tidak mau ada penundaan sedikit pun," perintah Sekar. Dia menatap tajam ke arah gedung pernikahan di seberang jalan. "Pertama, hubungi manajer catering yang bertugas di acara Nindi hari ini. Beritahu mereka bahwa saya secara resmi menarik kembali jaminan pelunasan cek yang saya tanda tangani minggu lalu. Batalkan persetujuan pembayaran dari pihak kita. Jika mereka bertanya alasannya, katakan saja bahwa penyandang dana menghentikan semua transaksi untuk acara tersebut secara sepihak." Diana terdengar terkejut di ujung telepon. "Baik, Ibu. Saya akan segera menghubungi pihak catering. Apakah ada instruksi lain?" "Kedua, hubungi pihak pengelola gedung. Kartu kredit korporat yang digesek untuk deposit sewa gedung itu adalah milik saya. Saya ingin kamu menghubungi pihak bank dan memblokir transaksi tersebut sekarang juga dengan alasan penyalahgunaan wewenang. Biarkan pihak gedung menagih sisa pembayaran langsung kepada Tama atau Ibu Kusuma," lanjut Sekar tanpa ragu. Sekar meminum sedikit air mineralnya untuk membasahi tenggorokan sebelum melanjutkan instruksinya. "Ketiga, blokir semua kartu kredit dan kartu debit tambahan yang berada di bawah nama saya atau nama perusahaan yang saat ini dipegang oleh Tama. Cabut juga akses keuangan Ibu Kusuma dan Nindi. Pastikan tidak ada 1 sen pun uang dari rekening saya yang bisa mereka gunakan mulai detik ini." Instruksi diterima. "Ibu Sekar. Saya akan langsung mengeksekusi semua perintah ini dalam waktu kurang dari 15 menit. Saya juga akan menyiapkan laporan pembekuan dana untuk Ibu periksa nanti," jawab Diana dengan sigap dan profesional. "Bagus. Terakhir, siapkan semua dokumen audit internal perusahaan dan berkas kepemilikan aset. Saya akan datang ke kantor siang ini untuk mengurus proses pengambil alihan kendali perusahaan secara penuh. Mulai hari ini, posisi Tama sebagai direktur utama saya bekukan," kata Sekar mengakhiri instruksinya. Sekar menutup panggilan telepon tersebut dan meletakkan ponselnya kembali ke atas meja. Pelayan datang mengantarkan secangkir kopi hitam pesanannya. Sekar mengucapkan terima kasih dengan sopan. Dia mengangkat cangkir kopi itu, menghirup aroma kopi yang kuat, lalu menyesapnya perlahan. Rasa pahit kopi itu terasa sangat pas di lidahnya, berpadu dengan rasa puas yang mulai menyelimuti pikirannya. Sekar menyandarkan punggungnya ke kursi dengan rileks. Matanya kembali menatap lurus ke arah pintu masuk gedung pertemuan di seberang jalan. Beberapa tamu penting yang mengenakan pakaian dinas pejabat terlihat baru saja datang dan disambut dengan sangat meriah oleh keluarga Tama di pintu depan. Ibu Kusuma tampak tertawa lebar sambil memamerkan gelang emasnya. Nindi dan Aldo pasti sedang bersiap-siap untuk melakukan prosesi masuk yang megah ke dalam ruang aula utama. Mereka semua saat ini sedang berada di puncak kesombongan, merasa menjadi keluarga paling terpandang dan kaya raya di kota ini. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa fondasi kemewahan yang mereka injak saat ini baru saja dihancurkan secara total oleh orang yang paling mereka hina. Sekar hanya perlu duduk diam di kedai kopi ini. Dia akan menunggu dengan sabar. Dia tahu persis bagaimana cara kerja vendor pernikahan berskala besar. Ketika pihak catering mengetahui bahwa cek jaminan ratusan juta itu ditarik kembali dan pembayaran dibatalkan, mereka tidak akan mau mengeluarkan 1 piring makanan pun ke meja prasmanan. Pihak gedung juga pasti akan segera mencari penanggung jawab acara ketika deposit mereka dibekukan oleh bank. Waktu terus berjalan. Jarum jam di pergelangan tangan Sekar terus berputar mendekati waktu makan siang. Kurang dari 1 jam lagi, jamuan makan siang akan resmi dibuka dan ribuan tamu undangan pasti akan mulai mencari makanan. Sekar membayangkan dengan sangat jelas bagaimana wajah Ibu Kusuma, Nindi, dan Tama saat mengetahui bahwa mereka tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar semua kemewahan yang sudah terlanjur mereka pesan kepada vendor. Keluarga yang selalu mengutamakan gengsi palsu itu akan segera menghadapi kenyataan finansial yang paling brutal di depan umum.
Sekar tersenyum tipis meresapi kopi hitamnya. Dia akan menikmati pertunjukan kehancuran mereka secara langsung dari kursi ini tanpa perlu campur tangan lagi. Di dalam ruang aula utama gedung pernikahan, suasana pesta pada awalnya terlihat sangat sempurna dan megah. Ribuan tamu undangan hadir memenuhi ruangan yang didekorasi dengan sangat mewah tersebut. Alunan musik instrumental dari sebuah grup orkestra kecil mengalun pelan mengiringi obrolan para tamu yang saling bersosialisasi. Nindi duduk berdampingan dengan Aldo di kursi pelaminan yang didesain menyerupai singgasana kerajaan. Nindi memakai gaun pengantin bertabur payet berkilau rancangan desainer terkenal yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Wajah Nindi berseri-seri penuh kemenangan dan kebanggaan. Dia merasa menjadi wanita paling beruntung dan paling dihormati hari ini. Aldo yang berada di sebelahnya juga memancarkan senyum bangga. Aldo terus menggenggam tangan Nindi sambil sesekali melambai ke arah rekan-rekan bisnisnya yang hadir di barisan depan. Di bawah panggung pelaminan, Ibu Kusuma sibuk berkeliling menyapa para tamu VIP dengan langkah penuh percaya diri. Ibu Kusuma memamerkan senyum paling lebar kepada setiap orang yang dia lewati. Dia sengaja mengangkat tangannya lebih tinggi saat bersalaman agar deretan gelang emas murni yang dia pakai terlihat sangat jelas oleh semua mata. Tama juga tidak kalah sibuk. Tama berbicara dengan suara lantang saat berbaur dengan para pengusaha lokal. Tama terus membanggakan kesuksesan perusahaannya yang semakin besar. Sebuah kesuksesan yang sebenarnya murni merupakan hasil kerja keras Sekar seorang diri. Keluarga itu benar-benar tenggelam dalam ilusi kebesaran dan status sosial mereka yang palsu. Waktu terus berjalan cepat menunjuk angka 12:30 siang. Ini adalah waktu yang seharusnya dijadwalkan untuk jamuan makan siang utama. Para tamu undangan mulai merasa lapar setelah berdiri dan bersosialisasi selama lebih dari 2 jam berturut-turut. Beberapa tamu mulai berjalan serentak mendekati deretan meja prasmanan panjang yang berada di sisi kanan dan kiri ruangan aula. Namun ada pemandangan yang sangat janggal terjadi di sana. Ratusan piring porselen putih tersusun rapi. Sendok dan garpu perak mengkilap sudah disiapkan dalam keranjang, tetapi semua wadah pemanas makanan masih tertutup rapat dan api pemanasnya sama sekali tidak menyala. Tidak ada satupun pelayan catering yang berdiri menjaga area makanan tersebut untuk melayani tamu. Aldo mulai menyadari keanehan pemandangan ini dari atas pelaminan. Dia melihat beberapa tamu berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah meja prasmanan yang kosong tanpa penjagaan. Aldo menoleh ke arah Nindi dan menegurnya dengan nada pelan namun sangat mendesak. Aldo bertanya mengapa hidangan makanan belum juga disajikan padahal tamu-tamu penting dan pejabat daerah sudah mulai gelisah menunggu. Nindi merasa sangat malu ditegur oleh suaminya di atas pelaminan pada hari bahagianya. Nindi segera memanggil salah satu sepupunya yang sedang berjaga di dekat tangga pelaminan dan menyuruh orang itu memanggil Ibu Kusuma agar segera naik menemuinya. Ibu Kusuma datang menghampiri pelaminan dengan wajah sedikit kesal karena obrolan serunya dengan istri seorang pejabat daerah terpaksa terpotong. Nindi langsung menyampaikan keluhan Aldo mengenai pihak catering yang belum siap menyajikan makanan. Mendengar hal itu, wajah Ibu Kusuma langsung memerah karena merasa harga dirinya sebagai tuan rumah tersinggung. Ibu Kusuma sangat tidak suka jika acaranya dinilai cacat atau kurang persiapan oleh keluarga Aldo yang terpandang. Ibu Kusuma meyakinkan Aldo bahwa ini hanyalah kesalahan teknis kecil dari pihak pelayan catering yang malas dan tidak becus bekerja. Ibu Kusuma berjanji dengan suara lantang akan menyelesaikan masalah rendahan ini dalam waktu 5 menit. Dengan langkah cepat dan raut wajah penuh amarah, Ibu Kusuma berjalan membelah kerumunan tamu menuju area belakang gedung yang dialihfungsikan menjadi dapur sementara pihak catering. Tama yang melihat ibunya berjalan tergesa-gesa dengan wajah marah segera menyusul dari belakang untuk memastikan tidak ada masalah serius. Saat mereka berdua sampai di area dapur sementara itu, pemandangan di sana membuat amarah Ibu Kusuma semakin memuncak. Puluhan pelayan catering berseragam rapi hanya duduk diam di kursi mereka masing-masing. Kotak-kotak pemanas makanan berukuran besar yang berisi berbagai hidangan mewah dibiarkan bertumpuk di sudut ruangan tanpa ada tanda-tanda akan dibawa masuk ke ruang utama. Ibu Kusuma langsung berteriak keras memanggil manajer catering yang bertanggung jawab atas acara tersebut. Seorang pria parubaya mengenakan setelan jas rapi dengan tanda pengenal bertuliskan nama Haris maju selangkah untuk menghadapi Ibu Kusuma. Belum sempat Haris mengucapkan satu patah kata pun, Ibu Kusuma sudah membentaknya dengan suara melengking.
Ibu Kusuma memaki Haris tanpa ampun dan menyebut perusahaan cateringnya sangat buruk dan tidak profesional. Ibu Kusuma menuntut agar semua makanan segera dikeluarkan detik itu juga karena para pejabat penting dan kolega kaya raya di depan sudah kelaparan. Ibu Kusuma juga mengancam akan menuntut pihak catering secara hukum jika acara putrinya menjadi hancur berantakan hanya karena keterlambatan sepele ini. Haris menatap Ibu Kusuma dengan ekspresi wajah yang sangat tenang. Sebagai manajer catering kelas atas yang sudah berpengalaman menghadapi berbagai jenis klien arogan selama belasan tahun, Haris sama sekali tidak terintimidasi oleh bentakan keras Ibu Kusuma. Haris berdiri tegak dan menunggu Ibu Kusuma selesai meluapkan amarahnya sebelum memberikan jawaban yang sangat tegas, lugas, dan menghancurkan. Haris menjelaskan dengan nada suara datar bahwa para pelayannya tidak akan mengeluarkan satu piring makanan pun ke ruang utama acara. Haris menyatakan bahwa seluruh pesanan untuk acara resepsi pernikahan Nindi secara resmi telah dibekukan. Keputusan ini diambil secara mutlak karena pembayaran utama senilai 100 juta rupiah belum diselesaikan oleh pihak pemesan, dan cek jaminan yang diberikan sebelumnya telah ditarik kembali secara sepihak oleh klien mereka ke pihak bank. Mendengar penjelasan Haris yang terdengar konyol di telinganya, Ibu Kusuma tertawa keras dengan nada meremehkan. Ibu Kusuma menuding tepat di depan wajah Haris dan mengatakan bahwa itu adalah alasan yang sangat bodoh dan tidak masuk akal. Ibu Kusuma dengan gaya sombong menunjuk ke arah Tama yang berdiri tegak di sebelahnya. Ibu Kusuma menyatakan dengan suara lantang bahwa anak laki-lakinya adalah direktur utama sebuah perusahaan besar yang sangat kaya. Ibu Kusuma sesumbar bahwa Tama bisa membayar lunas biaya catering murahan ini 2 kali lipat sekarang juga tanpa perlu menunggu cek jaminan. Ibu Kusuma menyuruh Tama untuk segera mengeluarkan dompetnya, memberikan kartu kredit premiumnya, dan membungkam mulut manajer catering tersebut. Tama maju satu langkah dan merogoh saku jas bagian dalam untuk mengambil dompetnya dengan gaya angkuh. Namun Haris segera mengangkat tangan kanannya untuk menghentikan gerakan Tama. Haris menggelengkan kepala dengan tegas. Haris menjelaskan dengan artikulasi kata yang sangat jelas bahwa nama Tama sama sekali tidak terdaftar sebagai pihak penyandang dana atau penanggung jawab keuangan dalam kontrak kerja sama catering tersebut. Haris membuka buku catatan kecil yang dipegangnya dan membacakan fakta mutlak yang langsung menghantam kesombongan Ibu Kusuma dan Tama dengan sangat keras. Haris menegaskan bahwa satu-satunya nama yang terdaftar sebagai pembayar sah, penandatangan kontrak, dan pemberi jaminan cek ratusan juta itu adalah Ibu Skar. Haris melanjutkan penjelasannya bahwa tepat setengah jam yang lalu, pihak bank dan asisten pribadi Ibu Skar telah menghubungi kantor pusat catering mereka. Mereka memberikan instruksi yang sangat jelas, sah, dan mengikat untuk membatalkan seluruh jaminan pembayaran atas nama Ibu Skar. Karena kontrak telah dibatalkan secara sepihak oleh penyandang dana utama, maka pihak catering memiliki hak penuh untuk menahan semua makanan sampai ada pembayaran lunas secara tunai hari ini juga tanpa toleransi waktu. Ruangan dapur sementara itu mendadak menjadi sangat hening. Tawa meremehkan di wajah Ibu Kusuma langsung lenyap tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Wajah wanita parubaya yang tadinya merah karena marah kini berubah menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Matanya membelalak lebar menatap Haris. Sama sekali tidak percaya dengan rentetan kalimat yang baru saja dia dengar. Tama yang sedang memegang dompet kulit mahalnya ikut terdiam kaku seperti patung yang kehilangan nyawa. Tama sangat tahu bahwa selama ini istrinya lah yang mengatur semua pengeluaran rumah tangga dan perusahaan. Namun dia tidak pernah menyangka Skar akan berani melakukan tindakan pembaukotan se-ekstrem ini tepat di hari pernikahan adik kandungnya. Ibu Kusuma mencoba keras mencerna informasi fatal tersebut ke dalam otaknya. Pemikirannya yang lambat akhirnya menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Orang yang baru saja dia usir dengan kasar dan dia hina habis-habisan penampilannya di depan pintu masuk gedung 1 jam yang lalu, adalah orang yang sama yang membiayai seluruh kemewahan pesta ini dari awal hingga akhir. Fakta kejam ini menghantam batin Ibu Kusuma bertubi-tubi. Kini dia, Tama, dan Nindi harus menghadapi ancaman rasa malu yang tidak terbayangkan di hadapan ribuan tamu undangan yang sedang gelisah menunggu makanan di ruang depan. Tidak ada makanan yang bisa disajikan, tidak ada uang di dalam dompet mereka untuk membayar tunai, dan tidak ada lagi Skar yang selalu diam untuk mereka jadikan mesin pencetak uang. Pesta pernikahan mewah yang sangat mereka banggakan ini secara resmi berada di ambang kehancuran total. Kepanikan seketika melanda area dapur sementara tersebut.
Ibu Kusuma masih berdiri mematung menatap manajer catering dengan mulut sedikit terbuka. Wajah wanita tua itu kehilangan seluruh rona merah kebanggaannya. Tama yang merasa harga dirinya terinjak-injak di depan puluhan pelayan catering langsung bergerak maju. Tama membuka dompet kulitnya dengan kasar dan mengeluarkan sebuah kartu kredit premium berwarna hitam. Dia menyodorkan kartu itu tepat ke dada Haris dengan tatapan tajam yang penuh dengan kesombongan tersisa. "Bawa mesin pembayaran kemari sekarang juga," perintah Tama dengan nada suara tinggi dan menantang. "Gunakan kartu ini. Gesek semua tagihan sisa catering itu sampai lunas tanpa sisa. Saya peringatkan kepada Anda, jangan pernah meremehkan keluarga saya hanya karena masalah administrasi sepele. Perusahaan saya memiliki arus kas yang jauh lebih besar dari sekadar biaya makan siang ini." Haris menatap kartu kredit di tangan Tama dengan tenang. Haris memberi isyarat kepada asistennya untuk mengambil mesin EDC dari meja administrasi mereka. Asisten itu datang membawa mesin gesek nirkabel dan menyerahkannya kepada Haris. Haris mengambil kartu dari tangan Tama, memasukkannya ke dalam mesin, dan mengetikkan nominal 100 juta rupiah sesuai dengan sisa tagihan yang harus dibayar lunas hari itu juga. Tama melipat kedua tangannya di depan dada sambil menatap sinis ke arah Haris. Ibu Kusuma kembali mendapatkan sedikit kepercayaan dirinya saat melihat anak laki-lakinya mengambil alih situasi. Mesin EDC itu memproses transaksi selama beberapa detik. Bunyi nyaring khas mesin pembayaran terdengar memecah keheningan ruangan. Namun sebuah pesan penolakan tercetak jelas di layar kecil tersebut. "Transaksi ditolak." Haris menarik struk kertas yang keluar dari mesin dan menunjukkannya kepada Tama. "Maaf, Bapak Tama. Kartu Anda ditolak oleh pihak bank pembuka karena akses dibekukan," lapor Haris dengan nada datar. Mata Tama terbelalak lebar melihat tulisan di atas kertas truk itu. "Itu tidak mungkin. Mesin Anda pasti rusak. Coba kartu yang ini," ucap Tama cepat sambil menarik kartu lain dari dalam dompetnya. Kali ini dia memberikan kartu kredit dari bank yang berbeda dengan limit yang tidak kalah besar. Haris mengulangi proses yang sama. Hasilnya tetap nihil. Transaksi kembali ditolak. Keringat dingin mulai mengalir membasahi pelipis Tama. Dia mengeluarkan kartu debit prioritas miliknya dan memaksa Haris untuk menggeseknya. Namun kali ini layar mesin menunjukkan keterangan bahwa saldo tidak mencukupi untuk melakukan transaksi sebesar 100 juta rupiah. Tama menelan ludah dengan susah payah. Tangannya mulai gemetar. Tama baru menyadari satu kenyataan mutlak. Semua rekening dan kartu kredit yang dia pegang selama ini menginduk pada rekening utama milik Sekar, atau rekening perusahaan yang dikuasai penuh oleh Sekar sebagai direktur keuangan. Sekar telah memblokir semua akses keuangannya secara total tanpa menyisakan 1 rupiah pun untuk dia gunakan. "Kenapa kartumu tidak bisa digunakan?" tegur Ibu Kusuma dengan suara panik yang tertahan. "Jangan membuat ibu malu di depan para pelayan ini, Tama. Cepat bayar tagihan mereka dan suruh mereka mengeluarkan makanannya ke meja depan sekarang juga." Tama menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia tidak berani menatap wajah ibunya. "Semua kartuku diblokir oleh pihak bank, Ibu. Sepertinya Sekar benar-benar menutup semua akses keuanganku hari ini tanpa peringatan apapun." Ibu Kusuma tersentak mundur seolah baru saja menerima hantaman keras. Kepanikannya kini berubah menjadi amarah yang sangat besar. Ibu Kusuma menyadari bahwa nasib acara besar putrinya kini sepenuhnya berada di tangan wanita yang baru saja dia usir dan dia hina penampilannya. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Ibu Kusuma membuka tas tangannya yang mahal dan mengambil ponsel cerdasnya. Dia mencari dan menekan nomor kontak Sekar dengan kasar. Ibu Kusuma sama sekali tidak merasa bersalah atas perlakuannya pagi ini. Dia justru merasa berhak untuk menuntut Sekar bertanggung jawab penuh atas kekacauan acara ini. Di seberang jalan, di dalam kedai kopi yang tenang, Sekar sedang menatap layar ponselnya yang menyala terang di atas meja. Nama Ibu Kusuma tertera jelas di layar tersebut. Sekar membiarkan ponsel itu berdering cukup lama sebelum dia akhirnya mengambil ponsel itu dan menggeser tombol hijau untuk menjawab panggilan tersebut. Sekar mendekatkan ponsel ke telinganya tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebagai sapaan. "Sekar, apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Kenapa kamu membatalkan pembayaran catering Nindi secara sepihak? Kamu benar-benar sudah gila.
Teriak Ibu Kusuma dari seberang telepon. Suaranya terdengar sangat nyaring, kasar, dan penuh dengan tekanan kepanikan. Cepat telepon pihak bank sekarang juga. Buka kembali blokir kartu Tama dan bayar sisa uang catering ini segera. Semua tamu penting dari keluarga Aldo sudah menunggu makanan di depan. Kamu pasti sengaja ingin mempermalukan nama baik keluarga saya di depan semua orang penting di kota ini. Sekar tidak langsung merespons tuduhan itu. Sekar hanya tertawa. Tawa itu bukan tawa sinis atau tawa mengejek biasa. Tawa itu adalah tawa kepuasan murni dari seseorang yang telah memegang kendali penuh atas nasib orang-orang yang sering menyakitinya. Suara tawa Sekar terdengar sangat jernih dan tegas di telinga Ibu Kusuma. Kenapa kamu malah tertawa? Ini sama sekali bukan lelucon. Kamu memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga nama baik suami dan keluarga suamimu. Jika kamu tidak membayar tagihan catering ini sekarang juga, saya akan pastikan Tama menceraikanmu hari ini juga. Kamu akan saya usir dari rumah dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari keluarga ini. Ancam Ibu Kusuma dengan napas tersengal-sengal karena marah. Tawa Sekar berhenti. Nada suaranya langsung berubah menjadi sangat dingin, datar, dan tajam. Silakan saja. Saya justru akan sangat berterima kasih jika ibu menyuruh anak kesayangan ibu itu untuk segera menandatangani surat cerai yang sudah saya siapkan. Tentang uang catering itu, sepertinya ibu sudah mulai kehilangan ingatan. Biar saya ingatkan kembali apa yang ibu katakan langsung kepada saya 1 jam yang lalu di pintu depan gedung itu. Sekar memberi jeda sejenak untuk memastikan Ibu Kusuma mendengarkan setiap kata-katanya dengan saksama tanpa bisa menyela. Pergi. Kau tak diundang di acara ini. Itu kata-kata ibu sendiri. Bukan. Saya sudah menuruti perintah ibu dengan sangat patuh. Saya sudah pergi menjauh dari gedung itu. Sebagai orang luar yang tidak diundang dan tidak diharapkan kehadirannya, tentu saja saya tidak memiliki kewajiban finansial apapun untuk membayar tagihan pesta yang diselenggarakan oleh tuan rumah. Tuan rumah yang kaya raya dan terpandang seperti ibu pasti bisa menyelesaikan masalah tagihan kecil sebesar 100 juta rupiah ini tanpa butuh bantuan dari menantu kampungan dan beban keluarga seperti saya. Sekar, kamu tidak bisa melakukan tindakan sepihak seperti ini. Nindi adalah adik kandung Tama. Kamu dengan sengaja merusak hari bahagia adik iparmu sendiri. Kamu sungguh wanita yang jahat dan tidak punya perasaan. Jerit Ibu Kusuma dengan suara yang mulai serak. Perasaan saya sudah habis sejak pertama kali ibu dan Tama menginjak-injak harga diri saya di rumah itu selama bertahun-tahun. Potong Sekar dengan cepat dan tegas. Nikmati saja pesta megah kalian dengan hasil keringat kalian sendiri. Jangan pernah berani menghubungi saya lagi untuk meminta sepeser uang pun. Semua akses keuangan kalian berdua sudah saya cabut secara permanen. Selamat siang. Sekar langsung memutus panggilan telepon tersebut. Dia menekan opsi pengaturan dan memblokir nomor telepon Ibu Kusuma agar wanita itu tidak bisa lagi mengganggunya. Sekar meletakkan ponselnya kembali ke atas meja. Beban berat yang selama ini menekan dadanya seolah menguap begitu saja. Dia kembali meminum kopinya dengan tenang. Sementara itu di area dapur gedung pernikahan, Ibu Kusuma menatap layar ponselnya yang mati dengan tatapan kosong. Panggilan itu diputus secara sepihak dan dia tidak bisa menelepon kembali karena nomornya diblokir. Ancaman perceraian yang selalu dia gunakan sebagai senjata andalan untuk menundukkan Sekar ternyata sama sekali tidak mempan lagi. Ibu Kusuma menurunkan tangannya yang memegang ponsel dengan tubuh lemas. Haris dan puluhan pelayan catering masih berdiri mengelilingi mereka, menjaga ketat makanan tersebut dan menunggu pembayaran tunai yang sudah pasti tidak akan pernah mereka terima hari ini. Dari arah pintu penghubung lorong antara area dapur dan ruang aula utama, Nindi tiba-tiba muncul berjalan dengan langkah tergesa-gesa. Nindi mengangkat sedikit bagian depan gaun pengantinnya yang berukuran besar agar bisa berjalan lebih cepat. Wajah Nindi terlihat sangat panik, kesal, dan dipenuhi keringat. Nindi mengabaikan keberadaan para pelayan catering dan langsung menghampiri posisi ibunya berdiri. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi di belakang sini? Kenapa seluruh makanannya belum dikeluarkan juga? Para tamu sudah mulai mengeluh dan ribut di ruang depan. Beberapa pejabat sudah berniat pulang. Aldo juga marah besar kepadaku karena para kolega bisnisnya mulai menyindir kita sebagai tuan rumah yang pelit.
Lapor Nindi dengan suara bergetar menahan tangis dan rasa malu. Ibu Kusuma tidak bisa menjawab satupun pertanyaan putrinya. Tenggorokannya terasa sangat kering. Dia menatap Tama yang juga sedang menatap lantai ubin dengan wajah sangat pucat. Tidak ada jalan keluar dari masalah ini. Uang 100 juta itu tidak akan pernah ada di tangan mereka. Keluarga yang selama ini mengagungkan status sosial tersebut kini benar-benar terperangkap dalam kebohongan finansial mereka sendiri. Mereka hanya bisa menunggu bom waktu rasa malu itu meledak tepat di tengah-tengah ribuan tamu undangan kelas atas yang sudah mulai kelaparan dan menuntut hak mereka sebagai tamu. Nindi menangis kencang di sudut ruangan dapur sementara itu. Suara tangisannya menggema cukup keras, membuat beberapa pelayan catering saling berpandangan dalam diam. Air mata merusak riasan wajahnya yang dikerjakan oleh perias mahal sejak pagi tadi. Maskara hitam mulai luntur membasahi pipinya. Nindi menarik lengan jas Tama dengan sangat kasar. "Kak Tama, cepat lakukan sesuatu sekarang juga. Aku tidak mau menanggung malu di depan semua orang. Teman-teman sosialitaku ada di luar sana menunggu makanan. Jika mereka tahu kita tidak bisa membayar makanan ini, aku mau taruh di mana wajahku?" Tuntut Nindi dengan suara tinggi dan serak. Ibu Kusuma mendekati Tama dengan langkah gontai. Dia menepuk pundak anak laki-lakinya itu dengan keras dan mendesak. "Benar kata adikmu. Cepat telepon rekan-rekan bisnismu sekarang. Kamu kan direktur utama di perusahaan besar. Kamu sangat sering mentraktir mereka makan malam mahal dan bermain golf setiap akhir pekan. Pinjam uang 100 juta kepada mereka hari ini juga. Uang 100 juta itu hanya nominal kecil untuk pengusaha seperti kalian. Besok kita paksa Sekar untuk menggantinya." Tama mengeluarkan ponsel cerdasnya dengan tangan kanan yang gemetar hebat. Dia mencari nama Anton, salah satu pemasok bahan baku terbesar yang sering bekerja sama dengan perusahaannya. Tama menekan tombol panggil. Panggilan tersambung setelah nada dering kelima. Tama berdeham pelan untuk menstabilkan suaranya. "Halo, Pak Anton. Ini saya Tama. Saya sedang ada sedikit masalah teknis di acara pernikahan adik saya hari ini. Pihak bank sedang mengalami gangguan sistem secara mendadak sehingga saya tidak bisa mencairkan dana tunai untuk vendor. Bisakah saya meminjam dana talangan sebesar 100 juta rupiah siang ini juga? Saya jamin besok pagi uang itu sudah kembali ke rekening Anda beserta bunganya." Ucap Tama dengan nada suara yang dibuat setenang dan siyakinkan mungkin. Terdengar helaan napas panjang dan berat dari seberang telepon. "Maaf, Pak Tama. Saya baru saja mendapat email edaran resmi dari Ibu Sekar selaku Direktur Keuangan perusahaan Anda 15 menit yang lalu. Dalam email itu disebutkan dengan sangat jelas bahwa semua wewenang keuangan Anda telah dibekukan sementara untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Saya tidak bisa memberikan pinjaman apapun tanpa persetujuan tertulis dari Ibu Sekar secara langsung. Ini masalah prosedur keamanan perusahaan kami. Maafkan saya, Pak Tama." Anton langsung memutus panggilan tersebut tanpa menunggu balasan dari Tama. Wajah Tama berubah menjadi sangat pucat. Keringat dingin mulai mengalir dari dahinya. Dia segera beralih memutar nomor kontak Wijaya, rekan bisnis yang baru minggu lalu dia traktir minum kopi di restoran Hotel Bintang 5. Tama menyampaikan permintaan pinjaman yang sama persis. Namun jawaban yang dia terima kali ini terdengar jauh lebih jujur dan sangat menyakitkan. "Pak Tama, mari kita bicara jujur saja hari ini," jawab Wijaya dengan nada suara yang meremehkan. "Semua orang di lingkaran bisnis kita sangat tahu bahwa perusahaan itu sepenuhnya adalah milik istri Anda. Kami mau bekerja sama dengan perusahaan Anda murni karena kami percaya pada kemampuan manajerial dan jaminan modal tunai dari Ibu Sekar. Tanpa tanda tangan dan jaminan dari istri Anda, nama Anda tidak memiliki nilai kredit apapun di mata kami. Saya tidak berani mengambil risiko besar meminjamkan uang 100 juta kepada Anda." Telepon kembali dimatikan secara sepihak. Tama menurunkan ponselnya dari telinga dengan gerakan lambat. Seluruh tenaga di tubuhnya seakan terkuras habis. Dia menyadari kenyataan yang sangat memalukan bahwa teman-teman bisnis yang selama ini dia banggakan hanya menghormati uang milik Sekar, bukan menghormati dirinya. Melihat kegagalan Tama berturut-turut, Ibu Kusuma memegangi kepalanya yang mendadak terasa pusing. Dia menyandarkan tubuhnya ke meja dapur berbahan tahan karat untuk menopang berat badannya. "Haris,
manajer catering, melihat jam tangannya dengan ekspresi datar dan profesional. Haris memberi instruksi tegas kepada para pelayannya untuk mulai merapikan kotak pemanas makanan kembali ke dalam kereta dorong. Para pelayan mulai menutup rapat wadah berisi daging sapi panggang, ikan salmon berkualitas tinggi, dan berbagai makanan penutup mahal. Mereka bersiap untuk mengemasi semua hidangan dan membawa pulang pesanan tersebut, karena tidak ada kepastian pembayaran tunai. Kepanikan di dapur terhenti secara mendadak ketika pintu ganda dari arah ruang aula utama terbuka dengan sangat kasar. Aldo masuk ke area belakang dengan langkah panjang dan sangat cepat. Jas mahalnya terlihat sedikit berantakan. Wajah pria itu merah pada menahan amarah yang sangat besar. Dia menatap Nindi, Ibu Kusuma, dan Tama secara bergantian dengan tatapan tajam dan penuh permusuhan. "Apa yang sebenarnya kalian lakukan bersembunyi di belakang sini?" bentak Aldo dengan suara keras yang menggema di ruangan dapur. Pejabat wali kota baru saja pamit pulang karena dia ada jadwal rapat penting lain dan dia belum memakan satu sendok nasi pun dari acara ini. "Rekan-rekan bisnisku mulai mempertanyakan kualitas keluargamu secara terbuka. Nindi. Mereka mendatangi aku dan bertanya apakah keluargamu sengaja membuat mereka kelaparan di acara sepenting ini." Nindi segera berlari menghampiri Aldo. Dia memeluk lengan suaminya itu sambil terus menangis terseduh-seduh. "Aldo, maafkan aku. Kak Tama sedang berusaha keras menyelesaikan masalah dengan pihak catering di sini. Ada kesalahan sistem bank yang membuat uangnya tidak bisa keluar." Aldo menepis tangan Nindi dengan gerakan sangat kasar. Nindi hampir terjatuh ke lantai. Aldo berjalan cepat mendekati posisi Tama. Aldo menunjuk tepat di depan wajah kakak iparnya itu tanpa ada rasa hormat sedikit pun. "Kesalahan sistem bank atau kalian berdua memang tidak punya uang sama sekali untuk membayar makanan ini. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri pelayan-pelayan ini bersiap mengemasi makanan mahal itu. Jangan pernah mengira aku bodoh. Tama, jika dalam waktu 10 menit makanan itu tidak keluar ke meja prasmanan depan, aku sendiri yang akan naik ke atas panggung utama dan mengumumkan bahwa pesta ini batal. Aku tidak mau nama baikku dan perusahaanku menjadi hancur berantakan karena masuk ke dalam keluarga yang tidak bermodal seperti kalian." Ancaman Aldo terdengar sangat jelas dan mematikan. Ibu Kusuma langsung melangkah maju dan memohon kepada menantu barunya itu. Ibu Kusuma meminta Aldo untuk menalangi terlebih dahulu biaya catering tersebut menggunakan kartu kreditnya. Ibu Kusuma berjanji dengan suara memelas akan mengembalikan uang 100 juta itu minggu depan secara utuh. Aldo tertawa meremehkan mendengar permintaan ibu mertuanya. Tawa itu terdengar sangat dingin. "Menalangi tagihan kalian. Kalian yang meminta resepsi mewah ini diadakan di gedung paling mahal di kota ini. Kalian yang bersikeras mengundang 1000 tamu untuk memamerkan status sosial. Sekarang kalian menyuruhku membayar tagihan makanan yang kalian pesan sendiri. Aku tidak akan mengeluarkan 1 rupiah pun untuk menutupi kebodohan finansial keluarga ini." Tama hanya bisa diam mematung di tempatnya berdiri. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam menatap ujung sepatunya. Jas mahal buatan desainer ternama yang dia pakai saat ini mendadak terasa sangat berat dan mencekik lehernya. Sepatu kulit impor yang dia kenakan terasa menyiksa kakinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tama benar-benar merasakan ketidakberdayaan yang sangat nyata dan telanjang. Dia mengingat kembali bagaimana Sekar selalu membayar semua tagihan keluarganya dengan mudah selama bertahun-tahun tanpa banyak bicara. Dia juga mengingat bagaimana dia sering mengejek dan merendahkan Sekar di depan ibunya sendiri. Kini, Tama menyadari betapa kecil, lemah, dan tidak berharganya dia tanpa perlindungan uang dari Sekar. Keangkuhannya sebagai laki-laki dan kepala keluarga hilang sepenuhnya. Dia sama sekali tidak memiliki kuasa untuk memerintah, tidak memiliki relasi bisnis yang peduli padanya, dan sama sekali tidak memiliki uang sepeser pun di tangannya. Semua status sosial yang dia pamerkan dan dia banggakan selama ini hanyalah kebohongan yang kini telah menghancurkan dirinya sendiri beserta seluruh keluarganya di hari yang paling penting ini. Ketegangan di area dapur sementara itu terasa sangat pekat. Aldo masih menatap Tama dan Ibu Kusuma dengan pandangan penuh kebencian. Haris dan para pelayan catering terus bekerja cepat mengemasi wadah makanan yang terbuat dari baja tahan karat. Suara dentingan panci dan piring yang ditumpuk menjadi satu-satunya suara latar yang terdengar di ruangan tersebut.
Tama sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya. Ibu Kusuma memegangi dadanya yang terasa sesak. Nindi terus menangis sesenggukan sambil meremas gaun pengantinnya yang mahal. Tepat pada saat itu, sebuah kejadian fatal lainnya menghantam mereka. Lampu gantung kristal berukuran besar yang menerangi lorong dan area dapur tiba-tiba padam. Suara dengungan mesin pendingin ruangan sentral yang sejak pagi menyejukkan gedung raksasa itu mati secara serentak. Udara di dalam ruangan dengan cepat berubah menjadi panas dan pengap. Dari arah ruang aula utama, terdengar suara riuh ribuan tamu undangan yang terkejut. Alunan musik orkestra berhenti total. Kegelapan parsial menyelimuti pesta mewah tersebut, karena hanya lampu darurat berdaya rendah yang menyala di beberapa sudut plafon. Pintu ganda dapur kembali terbuka dengan keras. Seorang pria parubaya mengenakan seragam safari warna hitam masuk dengan napas terengah-engah. Pria itu adalah petugas kepala keamanan gedung. Dia memegang sebuah radio komunikasi di tangan kirinya. Petugas itu langsung mencari keberadaan tuan rumah dan berjalan cepat menghampiri Ibu Kusuma. Petugas keamanan itu berbicara dengan nada suara yang sangat tegas dan lantang. Dia memberitahukan bahwa pihak manajemen gedung pusat baru saja memutus seluruh pasokan listrik utama ke area aula penyewaan. Keputusan paksa ini diambil karena deposit kartu kredit yang digunakan untuk menyewa gedung ini telah diblokir oleh pihak bank 10 menit yang lalu. Petugas itu menegaskan bahwa penyewaan gedung ini baru dibayar uang muka sebesar 20%. Sisa pembayaran yang seharusnya ditarik hari ini dinyatakan gagal total. Pihak manajemen gedung menolak memberikan fasilitas apapun, termasuk listrik dan pendingin ruangan, sampai sisa sewa sebesar 160 juta rupiah dibayar lunas secara tunai di meja administrasi depan. Ibu Kusuma hampir pingsan mendengar laporan tersebut. Kakinya lemas tidak bisa menopang tubuhnya lagi. Tama dengan sigap menahan tubuh ibunya agar tidak jatuh ke lantai ubin. Kebohongan finansial mereka benar-benar hancur lebur tanpa sisa. Wajah mereka pucat pasi membayangkan tagihan ratusan juta yang tidak mungkin mereka bayar. Aldo mengusap wajahnya dengan kasar. Keringat mulai membasahi dahi dan lehernya karena suhu ruangan yang semakin panas. Rasa malu yang sangat luar biasa membakar harga dirinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana wajah rekan-rekan bisnisnya di luar sana yang sedang kepanasan dalam ruangan gelap tanpa makanan. Kemarahan Aldo sudah mencapai batas maksimal. Dia berbalik badan dan langsung menarik pergelangan tangan Nindi dengan cengkeraman yang sangat kuat. Nindi menjerit kesakitan karena kuku Aldo menancap di kulitnya. Namun Aldo sama sekali tidak peduli. Aldo menyeret Nindi menjauh dari kerumunan pelayan dan keluarganya, masuk ke sebuah ruang rias kecil yang kosong di dekat lorong gedung. Aldo membanting pintu ruang rias itu hingga tertutup rapat. Dia mendorong tubuh Nindi ke arah dinding. Nindi menangis ketakutan melihat wajah suaminya yang berubah menjadi sangat menyeramkan. Pria ramah dan lembut yang selama ini memanjakannya hilang tidak berbekas. Di depannya saat ini berdiri seorang pria yang penuh amarah dan perhitungan tajam. "Jelaskan kepadaku sekarang juga," bentak Aldo tepat di depan wajah Nindi. "Dari mana keluargamu mendapatkan uang untuk mendanai gaya hidup kalian selama ini? Jangan berani berbohong satu kata pun kepadaku. Cek dari siapa yang diblokir oleh pihak catering dan gedung hari ini." Jawab. Nindi gemetar hebat. Dia tidak pernah melihat Aldo semarah ini. Tekanan mental dari kegagalan pesta dan ancaman suaminya membuat pertahanan Nindi hancur berantakan. Dia tidak memiliki tenaga lagi untuk menutupi kebohongan keluarganya di depan laki-laki yang baru saja menikahinya. "Itu uang Sekar," jawab Nindi dengan suara bergetar dan terputus-putus. Air matanya mengalir deras merusak sisa riasan di wajahnya. Semua biaya pernikahan ini dibayar menggunakan kartu kredit dan cek jaminan milik Sekar. Perusahaan Kak Tama sebenarnya adalah milik Sekar. Sekar yang membiayai semua pengeluaran rumah tangga kami. Aldo membelalakan matanya lebar-lebar. Rahangnya mengeras. Fakta yang baru saja dia dengar sangat bertolak belakang dengan semua cerita yang selama ini dia yakini. "Jadi maksudmu, keluargamu sebenarnya tidak memiliki uang sama sekali. Kalian hidup menumpang dari uang menantu perempuan yang sering ibumu hina di depanku itu." Nindi mengangguk pelan sambil terus menangis. Dia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Nindi mengakui bahwa pagi tadi Ibu Kusuma mengusir Sekar dari gedung pernikahan,
karena menganggap pakaian Sekar memalukan dan Sekar tidak pantas berada di acara mereka. Nindi yakin 100% bahwa tindakan pemblokiran uang secara mendadak ini adalah bentuk balas dendam Sekar atas perlakuan buruk Ibu Kusuma pagi ini. Mendengar pengakuan utuh dari mulut Nindi, Aldo tertawa sumbang. Tawanya menggema di ruang rias yang sempit dan panas itu. Bukan tawa lucu, melainkan tawa kekecewaan yang sangat dalam dan sangat mematikan. Rencana besar yang sudah dia susun rapi selama berbulan-bulan hancur berantakan dalam satu hari. Selama ini, Aldo menargetkan Nindi karena dia melihat keluarga Nindi memiliki gaya hidup yang sangat mewah. Aldo melihat Tama sering mentraktir teman-temannya di restoran mahal. Aldo melihat Ibu Kusuma selalu memakai perhiasan emas berukuran besar. Aldo mengira Nindi adalah putri dari sebuah keluarga kaya raya yang bisa dia manfaatkan hartanya untuk menutupi hutang-hutangnya sendiri. Fakta sebenarnya adalah Aldo seorang penipu ulung yang terlilit hutang pinjaman bernilai miliaran rupiah. Dia mendekati Nindi dengan modal uang hasil pinjaman terakhirnya, menyewa mobil mewah, dan berpura-pura menjadi pengusaha sukses agar bisa masuk ke dalam keluarga ini. Tujuannya adalah menguasai harta keluarga Nindi setelah pernikahan terjadi untuk melunasi utangnya. Namun kenyataan hari ini membongkar segalanya. Target yang dia incar ternyata hanyalah keluarga parasit yang sama miskinnya dengan dirinya. Lebih parah lagi, sumber uang asli keluarga ini sudah memutus tali pendanaan secara total. Aldo menyadari bahwa tidak ada satu rupiah pun keuntungan finansial yang bisa dia ambil dari Nindi. Bertahan dengan Nindi saat ini hanya akan membawa Aldo pada kehancuran hukum dan menanggung hutang gedung yang sangat besar. Pesta di luar sana gagal total dan tagihan ratusan juta menunggu untuk dibayar. Aldo mundur satu langkah menjauhi Nindi. Dia menatap wanita yang baru beberapa jam lalu sah menjadi istrinya itu dengan tatapan penuh rasa jijik, kemarahan, dan penyesalan. Nindi mencoba meraih tangan Aldo untuk memohon perlindungan dari masalah tagihan di luar. Tetapi Aldo menepisnya dengan sangat kasar. "Kalian benar-benar keluarga penipu yang menjijikkan," desis Aldo dengan nada suara penuh kebencian. "Kalian memamerkan harta orang lain untuk menipu banyak orang. Aku tidak sudi terjebak dalam masalah hutang rendahan keluarga kalian hari ini. Urus sendiri kekacauan yang kalian buat." Aldo berbalik badan dengan gerakan cepat. Dia membuka pintu ruang rias itu dengan paksa dan melangkah keluar menuju lorong belakang gedung dengan langkah yang sangat lebar. Dia tidak mempedulikan teriakan Nindi yang memanggil namanya dengan nada putus asa. Aldo bertekad untuk meninggalkan gedung ini sekarang juga lewat pintu belakang sebelum pihak pengelola gedung dan manajer catering menyadari keberadaannya dan menuntut pertanggungjawaban darinya. Pria yang selama ini dibanggakan oleh Ibu Kusuma sebagai menantu idaman itu secara resmi melarikan diri dari medan kekacauan. Sekar keluar dari kedai kopi dengan langkah yang mantap dan teratur. Sinar matahari siang terasa menyengat kulitnya, namun dia sama sekali tidak mempedulikan rasa panas tersebut. Ponsel cerdasnya sudah dia matikan sementara agar tidak ada lagi panggilan masuk dari keluarga suaminya yang pasti sedang dalam keadaan panik. Sekar berjalan langsung menuju tempat parkir di samping kedai kopi tempat mobil pribadinya sudah menunggu sejak tadi. Supir pribadinya segera keluar dan membukakan pintu belakang mobil untuk Sekar. Sekar masuk dan duduk di kursi penumpang dengan postur tubuh yang tegak. Dia memberikan instruksi singkat kepada supirnya untuk segera melaju menuju gedung perkantoran tempat firma hukum kepercayaannya berada. Di sepanjang perjalanan membelah jalan raya kota yang padat, Sekar menatap lurus keluar melalui kaca jendela mobil. Pikirannya sangat jernih dan fokus pada tujuan akhirnya. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan atau keraguan di dalam hatinya atas keputusan besar yang baru saja dia ambil siang ini. Keputusan untuk memutus pendanaan dan menghancurkan pesta pernikahan Nindi hanyalah langkah pertama dari rencana besar Sekar untuk mengambil kembali semua hak dan kebebasannya. Sekar menyadari bahwa tindakan tegas adalah satu-satunya cara untuk menghentikan eksploitasi keuangan yang dilakukan oleh keluarga suaminya selama bertahun-tahun. Mobil sedan hitam mewah itu akhirnya berhenti tepat di depan pintu masuk utama sebuah gedung perkantoran tinggi di pusat bisnis kota. Sekar turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam lobi gedung dengan sikap yang sangat profesional. Dia melangkah menuju deretan lift khusus dan menekan tombol lantai 25. Lantai itu adalah letak kantor pusat firma hukum Herman dan rekan.
Bapak Herman adalah pengacara senior dan konsultan hukum tetap yang selama 5 tahun terakhir membantu Sekar menyusun semua kontrak bisnis perusahaan dan melindungi aset utama dari campur tangan pihak luar. Sekar sudah menghubungi Bapak Herman sejak pagi tadi untuk menyiapkan semua dokumen hukum yang diperlukan hari ini. Pintu lift terbuka lebar. Sekar disambut oleh staf resepsionis yang langsung mengantarnya menuju ruang rapat utama di ujung lorong firma hukum tersebut. Di dalam ruang rapat yang luas dan kedap suara itu, Bapak Herman sudah duduk menunggu di meja bundar berbahan kayu solid. Di atas meja tersebut, terdapat beberapa tumpukan map tebal berwarna merah dan biru yang berisi ratusan lembar kertas. Diana, asisten pribadi Sekar, juga sudah hadir di sana membawa komputer jinjing dan tumpukan laporan keuangan yang Sekar perintahkan sebelumnya. Bapak Herman berdiri dan memberikan salam hormat yang sopan saat Sekar memasuki ruangan. Sekar membalas salam itu dengan anggukan kepala yang tegas, lalu segera duduk di kursi utama yang berhadapan langsung dengan pengacaranya. Ruangan itu terasa sejuk oleh pendingin ruangan, sangat kontras dengan kepanasan fisik dan tekanan mental yang sedang dialami oleh keluarga Tama di gedung pernikahan pada jam yang sama. Bapak Herman tanpa membuang waktu langsung membuka map berwarna biru yang berisi dokumen legalitas operasional perusahaan. Pengacara senior itu menjelaskan secara rinci status hukum perusahaan yang saat ini dikelola oleh Tama di atas kertas. Sesuai dengan perjanjian pranikah khusus dan akta pendirian perusahaan yang disusun secara rahasia 5 tahun lalu, Sekar adalah pemegang saham mutlak dengan porsi 95%. Posisi Tama sebagai direktur utama sejak awal hanyalah jabatan formalitas tanpa hak kepemilikan aset yang sah. Bapak Herman kemudian menyodorkan sebuah dokumen resolusi pemegang saham kepada Sekar. Dokumen hukum itu berisi keputusan mutlak untuk mencopot Tama dari jabatannya sebagai direktur utama secara tidak hormat dengan alasan inkompetensi dan penyalahgunaan dana operasional perusahaan. Sekar mengambil pena tinta yang sudah disiapkan di atas meja dan langsung menandatangani dokumen pencopotan tersebut dengan tekanan tangan yang kuat. Setelah dokumen pengambil alihan perusahaan selesai ditandatangani, Diana membuka komputer jinjingnya dan menunjukkan salinan audit internal keuangan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Diana menjelaskan dengan sangat terperinci dan menggunakan data akurat mengenai semua bukti transaksi tidak wajar yang dilakukan oleh Tama. Tama terbukti sering menggunakan dana operasional perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan tertulis dari Sekar selaku pihak penyandang dana utama. Dana perusahaan itu digunakan oleh Tama secara ilegal untuk membayar tagihan keanggotaan klub golf mewah, membelikan barang bermerek impor untuk Nindi, dan memberikan uang tunai dalam jumlah puluhan juta kepada Ibu Kusuma secara rutin setiap pertengahan bulan. Semua bukti transfer bank, nota pembelian barang, dan laporan mutasi rekening telah dicetak dan disusun rapi oleh Diana ke dalam satu map khusus sebagai alat bukti hukum yang kuat. Sekar menatap tumpukan lembar bukti finansial tersebut dengan ekspresi wajah datar. Sekar mengakui bahwa dia selama ini sengaja mendiamkan pencurian dana operasional itu terjadi demi menghindari pertengkaran dan menjaga kelangsungan rumah tangganya. Namun sekarang toleransinya telah habis sepenuhnya. Semua bukti penyalahgunaan dana itu akan dia gunakan sebagai materi utama di Pengadilan Agama dan Perdata untuk menekan posisi Tama. Bapak Herman kemudian memindahkan fokus rapat dan membuka map berwarna merah. Map ini berisi draft dokumen gugatan cerai yang sudah disiapkan oleh tim hukum dengan sangat teliti. Gugatan cerai itu tidak hanya menuntut perpisahan secara hukum negara, tetapi juga menuntut penahanan seluruh aset yang pernah digunakan oleh pihak keluarga suami. Bapak Herman membacakan poin-poin dasar dalam draft gugatan tersebut satu persatu secara runut. Alasan utama pengajuan perceraian adalah tidak adanya nafkah material dari pihak suami sejak awal pernikahan, eksploitasi sumber daya istri, serta perlakuan buruk berupa kekerasan verbal yang sering dilakukan oleh Ibu Kusuma. Sekar meminta Bapak Herman untuk memastikan dengan segala instrumen hukum yang ada bahwa Tama tidak akan mendapatkan bagian harta gana gini Rp1 pun dari putusan hakim. Semua aset berupa properti, kendaraan bermotor, dan saldo tabungan adalah murni hasil pekerjaan Sekar yang tercatat atas namanya sendiri. Sekar menambahkan satu instruksi tegas kepada pengacaranya sebelum rapat berakhir. Rumah besar 2 lantai yang saat ini ditempati oleh Ibu Kusuma, Tama, dan Nindi adalah rumah yang sertifikat hak miliknya secara hukum berada penuh di bawah nama Sekar. Sekar meminta Bapak Herman untuk menerbitkan surat somasi legal dan perintah pengosongan rumah secara paksa hari ini juga.
Sekar memberikan tenggat waktu maksimal 3 hari bagi mereka bertiga untuk mengemasi semua pakaian dan barang pribadi mereka, lalu angkat kaki secara permanen dari properti miliknya. Bapak Herman mencatat instruksi pengosongan rumah tersebut dengan sigap di buku catatannya. Pengacara itu memberikan jaminan pasti bahwa secara hukum perdata, Sekar memiliki hak penuh untuk melakukan pengusiran karena penghuni saat ini sama sekali tidak memiliki dasar hukum kepemilikan atas bangunan maupun tanah tersebut. Proses rapat legal itu berlangsung secara intensif selama lebih dari 2 jam penuh. Sekar membaca ulang seluruh lembar dokumen yang disodorkan kepadanya dengan sangat teliti, kata demi kata. Dia memastikan tidak ada satupun celah administrasi yang bisa dimanfaatkan oleh pengacara Tama nantinya untuk melawan balik di persidangan. Setelah memastikan draft gugatan dan surat keputusan itu sempurna, Sekar menandatangani berkas gugatan cerai tersebut pada lembar terakhir. Sekar menyerahkan kembali map merah itu kepada Bapak Herman untuk diproses secara hukum. Bapak Herman mengumpulkan dan merapikan semua berkas ke dalam koper kerjanya yang terbuat dari bahan kulit. Dia memberitahukan jadwal kerjanya dan berjanji akan mendaftarkan gugatan cerai beserta dokumen pendukung itu ke pengadilan agama pertama kali pada esok pagi tepat saat kantor pengadilan buka. Salinan surat pencopotan jabatan dari perusahaan dan surat somasi pengosongan rumah akan dikirimkan langsung ke tangan Tama melalui layanan kurir resmi firma hukum pada sore hari ini juga. Sekar mengangguk puas mendengar rencana eksekusi dari pengacaranya. Sekar kemudian menoleh ke arah Diana dan memberikan satu perintah terakhir. Sekar menyuruh Diana untuk segera mengirimkan surat edaran resmi melalui surat elektronik ke seluruh pimpinan divisi dan staf perusahaan. Surat edaran itu mengumumkan tentang pergantian pucuk pimpinan dan berisi larangan mutlak bagi seluruh karyawan untuk memberikan akses gedung kantor atau fasilitas finansial apapun kepada Tama mulai detik ini. Setelah semua urusan hukum dan birokrasi selesai dibahas, Sekar menyandarkan punggungnya ke kursi rapat. Sekar merasa sangat tenang dan rasional. Tidak ada lagi rasa takut atau rasa sungkan yang menahan langkahnya. Sekar telah mengambil kembali kendali penuh atas identitasnya dan atas semua kekayaan finansial yang dia bangun melalui kerja keras. Mulai besok pagi, keluarga Tama harus menghadapi kenyataan hidup bermasyarakat yang sebenarnya tanpa perlindungan dana dari Sekar. Sekar bangkit berdiri dari kursi, merapikan letak tas tangannya, dan bersiap kembali ke kantor perusahaannya untuk mengambil alih posisi direktur utama secara resmi. Suasana di dalam ruang aula utama gedung pertemuan itu berubah menjadi sangat kacau dan tidak terkendali. Mesin pendingin ruangan yang mati membuat udara di dalam ruangan besar itu menjadi sangat panas dan pengap. Ratusan tamu undangan mengipas wajah mereka menggunakan tangan atau kertas undangan. Keringat membasahi pakaian mahal para tamu. Lampu utama yang padam menyisakan cahaya remang-remang dari lampu darurat di sudut ruangan. Beberapa anak kecil mulai menangis karena kepanasan dan kehausan. Tidak ada satupun pelayan catering yang keluar membawa minuman atau makanan ringan. Para tamu undangan mulai bersungut-sungut secara terbuka dan melontarkan keluhan dengan suara keras. Mereka merasa sangat kecewa dengan pelayanan tuan rumah yang sangat buruk. Beberapa pejabat daerah dan pengusaha besar yang diundang oleh keluarga Tama sudah berjalan keluar dari gedung dengan wajah kesal tanpa berpamitan kepada siapapun. Di lorong belakang gedung yang sepi, Nindi berlari keluar dari ruang rias dengan langkah tergesa-gesa. Gaun pengantinnya yang berukuran besar dan berat menyulitkan pergerakannya. Nindi mengabaikan rasa sakit di pergelangan tangannya akibat cengkeraman Aldo tadi. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari keberadaan pria yang baru saja resmi menjadi suaminya itu. Namun lorong itu kosong. Aldo tidak terlihat dimanapun. Rasa panik yang luar biasa menguasai pikiran Nindi. Dia terus berjalan menyusuri lorong panjang menuju pintu keluar area belakang gedung. Nindi memanggil nama Aldo berulang kali dengan suara lantang, tetapi tidak ada jawaban yang membalas teriakannya. Nindi mendorong pintu besi di ujung lorong dan keluar menuju area parkir khusus keluarga. Udara panas di luar gedung langsung menerpa wajahnya. Nindi berlari kecil menuju tempat mobil sewaan Aldo diparkir sejak pagi tadi. Tempat parkir itu kosong. Mobil sedan mewah berwarna perak yang dikendarai oleh Aldo sudah tidak ada di tempatnya. Nindi mendekati pos jaga di dekat gerbang keluar area parkir belakang. Seorang petugas keamanan berseragam biru sedang duduk di dalam pos tersebut. Nindi mengetuk kaca pos jaga dengan keras.
Petugas itu membuka pintu dan menatap Nindi dengan pandangan bingung melihat seorang pengantin wanita berada di area parkir belakang sendirian dengan wajah berantakan. Nindi segera bertanya kepada petugas keamanan itu mengenai keberadaan suaminya. Dia menyebutkan ciri-ciri mobil yang dikendarai Aldo. Petugas keamanan itu mengangguk paham. Dia menjelaskan dengan suara datar bahwa pria yang mengendarai mobil perak tersebut baru saja keluar dari gerbang parkir dengan kecepatan sangat tinggi 5 menit yang lalu. Petugas itu juga menambahkan bahwa pria itu memacu mobilnya ke arah jalan raya utama tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Mendengar laporan dari petugas keamanan tersebut, kaki Nindi terasa lemas. Dia mundur 2 langkah dan menyandarkan punggungnya ke dinding pos jaga. Kenyataan pahit itu menghantam kesadarannya. Aldo benar-benar telah meninggalkannya. Pria itu melarikan diri untuk menghindari masalah tagihan gedung dan catering. Nindi ditinggalkan sendirian untuk menanggung semua rasa malu dan kehancuran ini. Nindi memaksakan kakinya untuk melangkah kembali ke dalam gedung. Sambil menangis terseduh-seduh, dia berjalan melewati lorong belakang dan masuk ke area ruang aula utama. Pemandangan di dalam ruangan itu jauh lebih buruk dari sebelumnya. Puluhan tamu undangan biasa dan kerabat jauh tidak bersiap untuk pulang. Mereka justru berkerumun di area depan meja penerima tamu dekat pintu masuk utama. Terdengar suara keributan yang cukup keras dari arah kerumunan tersebut. Nindi melihat Ibu Kusuma dan Tama sedang dikelilingi oleh para tamu yang marah. Nindi mempercepat langkahnya untuk mendekati keluarganya. Para tamu undangan itu menuntut penjelasan langsung dari Ibu Kusuma. Mereka merasa ditipu mentah-mentah oleh keluarga tersebut. Seorang wanita parubaya yang merupakan kerabat jauh dari pihak Ibu Kusuma menunjuk ke arah kotak kayu besar tempat menyimpan amplop sumbangan. Wanita itu berteriak dengan suara lantang. Dia meminta agar amplop berisi uang sumbangan yang sudah dia masukkan ke dalam kotak itu dikembalikan saat itu juga. Dia menyatakan dengan tegas bahwa sumbangan itu diberikan untuk acara makan siang dan perayaan, bukan untuk disuruh berdiri di ruangan gelap dan panas tanpa dihidangkan makanan atau minuman sedikit pun. Tuntutan dari wanita itu segera diikuti oleh tamu-tamu lain yang berkerumun di sana. Mereka berseru serentak meminta amplop sumbangan mereka dikembalikan. Suasana menjadi sangat riuh dan penuh tekanan. Ibu Kusuma berdiri di depan meja penerima tamu dengan wajah sangat pucat. Tubuhnya gemetar hebat menghadapi kemarahan puluhan orang secara langsung. Ibu Kusuma mencoba berbicara dengan nada tinggi untuk mempertahankan sisa harga dirinya. Dia berbohong dan mengatakan bahwa ini hanya masalah teknis listrik sementara dan makanan sedang dalam perjalanan. Namun tidak ada satupun tamu yang mempercayai kebohongan itu. Mereka sudah melihat dengan jelas bahwa pelayan catering mengemasi peralatan mereka dan membawa pergi makanan dari pintu samping. Hinaan demi hinaan mulai dilontarkan oleh para tamu kepada keluarga Ibu Kusuma. Beberapa orang secara terbuka menyebut keluarga Ibu Kusuma sebagai keluarga penipu yang sok kaya. Mereka menyindir habis-habisan perhiasan emas besar yang dipakai oleh Ibu Kusuma. Mereka mengatakan bahwa perhiasan itu pasti barang pinjaman atau barang palsu karena keluarga itu bahkan tidak mampu membayar uang muka penyewaan gedung dengan benar. Kata-kata kasar dan fakta yang diucapkan secara terbuka di depan umum itu menjadi pukulan terakhir yang sangat keras bagi Ibu Kusuma. Wanita tua yang selama ini sangat memuja status sosial dan kehormatan itu tidak sanggup lagi menahan rasa malu yang menelanjanginya di depan umum. Pandangan mata Ibu Kusuma mendadak menjadi gelap. Dia kehilangan kesadarannya dan tubuhnya langsung ambruk jatuh ke lantai berkarpet merah. Tama berteriak panik melihat ibunya pingsan. Dia segera berjongkok dan berusaha mengangkat tubuh ibunya dari lantai. Nindi yang baru saja tiba di kerumunan itu menjerit histeris melihat ibunya terkapar tidak sadarkan diri. Nindi ikut duduk di lantai dan memeluk lengan ibunya sambil menangis keras. Tama menatap ke sekeliling ruangan dengan pandangan putus asa. Dia meminta tolong kepada para kerabatnya untuk membantu mengangkat ibunya ke ruang kesehatan gedung. Namun kerabat-kerabat itu hanya berdiri diam menatap keluarga Tama dengan pandangan sinis. Tidak ada satupun orang yang maju untuk memberikan bantuan. Mereka semua merasa muak dan tidak ingin terlibat lebih jauh dengan masalah memalukan keluarga tersebut. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, Tama memapah tubuh ibunya yang pingsan seorang diri. Dia berjalan tertatih-tatih melewati kerumunan tamu yang menatapnya dengan penuh kebencian.
Nindi berjalan di belakang Tama sambil terus menangis dan meratapi nasibnya yang ditinggalkan oleh Aldo pada hari pernikahannya. Petugas keamanan gedung yang sejak tadi mengawasi keributan itu akhirnya maju dan mengambil alih kotak uang sumbangan di meja penerima tamu. Petugas keamanan menyatakan bahwa semua uang sumbangan di dalam kotak itu akan disita sementara oleh pihak manajemen gedung sebagai jaminan untuk membayar sebagian kecil kerugian penyewaan tempat. Tama sama sekali tidak bisa memprotes keputusan petugas keamanan tersebut. Pesta pernikahan mewah yang direncanakan untuk memamerkan kesuksesan keluarga itu resmi berakhir dengan kehancuran total, meninggalkan utang besar dan rasa malu yang akan terus diingat oleh semua orang yang hadir. Matahari pagi bersinar terang menyinari rumah besar bergaya klasik yang ditinggali oleh keluarga Tama. Namun cahaya terang itu sama sekali tidak mampu mengusir suasana suram dan tegang yang menyelimuti bagian dalam rumah tersebut. Ruang keluarga yang biasanya dipenuhi oleh tawa kesombongan dan obrolan tentang barang-barang mewah kini terasa sangat sunyi dan dingin. Ibu Kusuma duduk di atas sofa berlapis kulit asli dengan wajah yang sangat pucat dan terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Kantung matanya menghitam karena dia sama sekali tidak bisa tidur semalaman penuh. Dia terus memikirkan tumpukan surat tagihan yang dikirimkan oleh pihak pengelola gedung dan manajer catering ke rumah mereka tadi malam. Di sudut ruangan yang lain, Tama duduk menunduk menatap layar ponselnya yang mati. Tama sudah mencoba menghubungi puluhan rekan bisnis dan teman-teman sosialitanya sejak subuh untuk mencari pinjaman uang. Hasilnya sangat nihil. Tidak ada satupun orang yang mau mengangkat teleponnya. Kabar mengenai kekacauan di pesta pernikahan Nindi kemarin siang sudah menyebar dengan sangat cepat di seluruh kalangan atas kota tersebut. Keluarga mereka kini menjadi bahan tertawaan dan bahan gosip utama di berbagai grup pesan singkat. Nindi sendiri mengunci rapat pintu kamarnya di lantai 2. Nindi terus menangis histeris meratapi nasib pernikahannya yang hancur berantakan pada hari pertama dan kenyataan bahwa Aldo, suaminya, telah kabur meninggalkannya begitu saja dengan status utang yang menumpuk. Ibu Kusuma meletakkan cangkir teh yang isinya sudah dingin ke atas meja kaca. Tangannya gemetar hebat. Dia menatap Tama dengan pandangan putus asa yang memohon. Ibu Kusuma menyuruh Tama untuk segera bersiap-siap dan pergi menemui Sekar di kantor perusahaan siang ini juga. Ibu Kusuma menyadari dengan sangat jelas bahwa satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki kemampuan finansial untuk melunasi tagihan ratusan juta itu hanyalah Sekar. Ibu Kusuma membuang jauh-jauh sisa harga diri dan kesombongannya. Dia menyatakan bersedia ikut bersama Tama untuk meminta maaf secara langsung kepada Sekar. Asalkan Sekar mau membayarkan utang-utang tersebut agar mereka tidak diseret ke penjara oleh pihak kepolisian. Siang harinya, Tama dan Ibu Kusuma tiba di lobi gedung perkantoran tempat perusahaan Sekar berada. Tama berjalan masuk dengan langkah yang ragu-ragu, berbeda jauh dengan gaya berjalannya yang angkuh saat dia masih menjabat sebagai direktur utama di tempat ini beberapa hari yang lalu. Saat mereka berdua berjalan mendekati deretan gerbang pemindai elektronik menuju lift utama, dua orang petugas keamanan berseragam lengkap langsung menghentikan langkah mereka. Petugas keamanan itu meminta kartu identitas tamu. Tama mencoba menggunakan kartu akses karyawan miliknya. Namun mesin pemindai itu menolak aksesnya dan mengeluarkan bunyi peringatan berwarna merah. Tama mencoba memarahi petugas keamanan tersebut dengan suara tinggi. Dia bersikeras mengatakan bahwa dia adalah suami dari pemilik perusahaan ini dan dia berhak masuk kapan saja dia mau. Petugas keamanan itu tetap berdiri tegak dan tidak terpengaruh oleh gertakan Tama. Petugas itu menjelaskan secara datar bahwa nama Tama sudah masuk ke dalam daftar hitam larangan masuk gedung sejak kemarin sore atas instruksi langsung dari Ibu Sekar selaku direktur utama yang baru. Ibu Kusuma yang mulai panik melihat penolakan itu segera maju. Ibu Kusuma memohon kepada petugas keamanan untuk menelepon meja resepsionis di lantai atas dan memberitahu Ibu Sekar bahwa mertuanya dan suaminya datang untuk memohon waktu berbicara sebentar. Petugas keamanan itu menggunakan radio komunikasinya untuk menghubungi lantai 25. Setelah menunggu beberapa saat, petugas keamanan itu mendapat instruksi dari atas. Petugas itu mengizinkan Tama dan Ibu Kusuma masuk, namun mereka harus dikawal ketat oleh satu orang petugas keamanan hingga sampai ke depan pintu ruangan Ibu Sekar. Tama dan Ibu Kusuma menerima syarat tersebut tanpa perlawanan. Mereka naik ke dalam lift dengan perasaan tegang yang mencekik leher mereka. Saat pintu lift terbuka di lantai 25,
Diana selaku asisten pribadi Sekar sudah berdiri menunggu mereka di depan meja resepsionis. Diana tidak memberikan senyum ramah sedikit pun. Diana langsung meminta Tama dan Ibu Kusuma untuk mengikutinya berjalan menyusuri lorong panjang menuju ruangan direktur utama. Sesampainya di depan pintu kayu jati berukuran besar, Diana mengetuk pintu 2 kali lalu membukanya lebar-lebar. Sekar sedang duduk dengan tenang di balik meja kerja kayu mahoni berukuran besar. Dia mengenakan setelan jas kerja wanita berwarna abu-abu gelap yang sangat rapi dan profesional. Tidak ada tumpukan pekerjaan yang terlihat berantakan di atas mejanya. Hanya ada 2 buah map berwarna merah dan biru yang tertata rapi di hadapannya. Sekar menatap kedatangan Tama dan Ibu Kusuma dengan pandangan mata yang sangat dingin, datar, dan tanpa emosi. Sekar tidak berdiri untuk menyambut mereka dan tidak mempersilakan mereka duduk di kursi tamu. Ibu Kusuma langsung berjalan tergesa-gesa mendekati meja kerja Sekar. Air mata seketika mengalir deras membasahi keriput di wajahnya. Wanita parubaya itu menangis dengan suara keras dan memelas. Ibu Kusuma memohon ampun kepada Sekar atas semua perkataan kasar dan perlakuan buruknya selama bertahun-tahun. Ibu Kusuma meminta maaf karena telah mengusir Sekar dari gedung pernikahan kemarin. Dengan suara bergetar, Ibu Kusuma memohon agar Sekar berbelas kasihan dan bersedia mengeluarkan uang untuk menutupi utang catering dan penyewaan gedung yang kini menuntut keluarga mereka secara hukum. Ibu Kusuma beralasan bahwa jika Sekar tidak mau membayar, maka keluarga suaminya akan hancur dan hal itu akan membawa nama buruk juga bagi Sekar. Tama ikut melangkah maju dan berdiri di samping ibunya. Wajah Tama terlihat sangat memelas dan penuh penyesalan. Tama mengucapkan permintaan maaf karena tidak pernah membela Sekar dan selalu menghamburkan uang hasil kerja keras istrinya. Tama berjanji akan berubah menjadi suami yang baik, mandiri, dan penurut jika Sekar mau memberikan kesempatan kedua. Tama memohon dengan sangat agar Sekar tidak melanjutkan proses perceraian mereka dan membiarkan semuanya kembali seperti semula. Sekar membiarkan mereka berdua berbicara dan menangis meluapkan permohonan mereka selama beberapa menit penuh. Sekar sama sekali tidak memotong pembicaraan mereka. Dia mendengarkan setiap kebohongan dan penyesalan palsu itu dengan wajah datar. Setelah Ibu Kusuma dan Tama selesai berbicara dan menunggu jawaban dengan penuh harap, Sekar menyandarkan punggungnya perlahan ke kursi kerjanya. "Apakah kalian sudah selesai bicara?" tanya Sekar dengan nada suara yang sangat pelan namun terdengar tajam di ruangan yang sunyi itu. Sekar mengambil map merah yang ada di atas mejanya. Dia membuka map itu dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen resmi yang memiliki stempel pengadilan agama. Sekar menyodorkan dokumen itu melintasi meja ke hadapan Tama. Itu adalah salinan resmi berkas gugatan cerai yang sudah didaftarkan oleh pengacara saya pagi ini ke pengadilan agama. Jadwal sidang pertama kita sudah ditetapkan minggu depan. Saya tegaskan kepada kamu, Tama. Keputusan saya untuk bercerai bersifat mutlak dan tidak bisa dibatalkan oleh permohonan maaf jenis apapun. Ucap Sekar secara lugas tanpa memberikan ruang untuk negosiasi. Sekar kemudian beralih menatap Ibu Kusuma yang sedang menangis terseduh-seduh. Sekar mengambil satu lembar dokumen lain dari dalam map biru. Dokumen itu adalah surat somasi resmi dari firma hukum. Sekar meletakkan surat itu tepat di depan Ibu Kusuma. Mengenai utang catering dan gedung, itu adalah tanggung jawab finansial keluarga ibu sepenuhnya. Saya tidak akan mengeluarkan 1 sen pun uang saya untuk membayar tagihan pesta yang bahkan saya diusir dari pintu masuknya. Mulai hari ini, saya memutus semua hubungan keuangan dengan keluarga kalian. Tegas Sekar dengan artikulasi kata yang sangat jelas. Sekar menunjuk ke arah surat somasi di atas meja. Ibu silakan baca surat itu baik-baik. Rumah besar yang kalian tempati saat ini adalah properti milik saya secara sah di mata hukum negara. Sertifikat rumah itu atas nama saya dan dibeli menggunakan uang saya pribadi. Saya memberikan waktu maksimal 3 hari terhitung dari detik ini kepada Ibu, Tama, dan Nindi untuk mengemasi semua pakaian dan barang pribadi kalian. Pada hari keempat, petugas keamanan dari perusahaan ini dan pihak kepolisian akan datang untuk mengosongkan rumah itu secara paksa. Ibu Kusuma membelalakan matanya lebar-lebar membaca isi surat somasi tersebut. Napasnya tersengal-sengal. Sekar, kamu mau mengusir kami dari rumah itu. Lalu kami harus tinggal di mana?
Kami tidak punya uang sama sekali untuk menyewa tempat tinggal. Kamu tidak bisa melakukan hal sekejam ini kepada keluarga suamimu sendiri. Saya sangat bisa melakukan hal ini karena hukum berada di pihak saya secara penuh. Jawab Sekar tanpa keraguan sedikit pun. Apa yang saya lakukan saat ini bahkan belum sepadan dengan eksploitasi dan penghinaan mental yang ibu dan Tama lakukan kepada saya selama bertahun-tahun. Kalian menikmati kekayaan saya dan membalasnya dengan membuang saya seperti sampah di depan umum. Sekarang saatnya kalian belajar bertahan hidup menggunakan keringat kalian sendiri. Tama mencoba meraih tangan Sekar yang berada di atas meja, namun Sekar dengan cepat menarik tangannya menjauh. Sekar menekan tombol interkom di meja kerjanya. Suara Sekar terdengar tegas memanggil petugas keamanan yang berjaga di luar pintu. Petugas keamanan, silakan masuk ke ruangan saya sekarang. Tamu saya sudah selesai menyampaikan keperluannya. Tolong kawal mereka berdua keluar dari gedung ini dan pastikan mereka tidak pernah menginjakan kaki lagi di area perusahaan ini. Perintah Sekar melalui alat komunikasi tersebut. Pintu ruangan terbuka. Diana masuk bersama dua orang petugas keamanan berbadan tegap. Petugas keamanan itu mendekati Tama dan Ibu Kusuma, memberikan isyarat tegas agar mereka segera melangkah keluar dari ruangan. Tama menatap wajah Sekar untuk terakhir kalinya, mencari sedikit saja rasa belas kasihan di mata istrinya itu. Namun Tama hanya melihat dinding baja yang dingin dan tidak bisa ditembus. Tama menyadari bahwa Sekar yang dulu selalu mengalah dan membiayai hidupnya kini sudah mati. Di hadapannya sekarang adalah seorang pengusaha sukses yang telah menghancurkan seluruh kehidupannya yang palsu. Dengan langkah gontai dan menyeret kakinya, Tama memapah ibunya yang terus menangis meratapi nasib malang mereka, keluar dari ruangan kerja Sekar dengan penuh rasa hina. 1 bulan berlalu sejak kekacauan besar di gedung pernikahan itu terjadi. Proses perceraian Sekar berjalan dengan sangat cepat dan lancar di pengadilan agama tingkat kota. Tama sama sekali tidak hadir dalam ketiga jadwal sidang putusan tersebut. Tama tidak memiliki biaya untuk menyewa pengacara dan tidak memiliki bukti keuangan apapun untuk menuntut hak pembagian harta. Hakim secara resmi mengabulkan semua tuntutan Sekar tanpa syarat. Sekar resmi bercerai dari Tama pada hari itu juga. Seluruh aset properti, kendaraan bermotor mewah, dan kepemilikan saham mayoritas perusahaan tetap berada di tangan Sekar secara sah. Sekar melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak lurus dan langkah yang mantap. Udara segar menyapu wajahnya saat dia berjalan menuju mobil pribadinya. Dia merasa sangat bebas secara fisik dan mental. Tidak ada lagi beban keuangan keluarga pihak suami yang harus dia tanggung setiap bulan. Kehidupan Sekar setelah perceraian menjadi sangat tenang dan teratur. Perusahaannya berkembang semakin pesat setelah dia mengambil alih posisi kepemimpinan secara penuh. Para pimpinan divisi dan staf karyawan bekerja lebih produktif tanpa adanya campur tangan Tama yang arogan dan tidak memiliki keahlian manajerial. Sekar kini memfokuskan seluruh tenaga dan waktunya untuk memperluas cabang usahanya ke 2 kota besar lainnya. Sekar juga membeli sebuah apartemen mewah di pusat bisnis kota dengan sistem pengamanan yang sangat ketat agar tidak ada satupun dari mantan keluarga suaminya yang bisa mengganggu kehidupan pribadinya lagi. Sekar kembali menjadi wanita karir yang sangat sukses dan dihormati oleh rekan-rekan bisnis sejawatnya. Kondisi yang sangat bertolak belakang dialami oleh mantan keluarga suaminya. 3 hari setelah pertemuan terakhir di kantor, petugas kepolisian dan petugas keamanan perusahaan benar-benar datang untuk mengusir Ibu Kusuma, Tama, dan Nindi secara paksa dari rumah mewah tersebut. Mereka hanya diizinkan mengemas pakaian dan barang keperluan pribadi sehari-hari. Kini, mereka bertiga terpaksa menyewa sebuah rumah petak berukuran sangat kecil di kawasan pinggiran kota yang padat penduduk. Lingkungan tempat tinggal mereka sangat bising dan kotor. Rumah petak itu terasa sangat panas pada siang hari karena atapnya terbuat dari bahan seng murah dan tidak ada satupun pendingin ruangan terpasang di sana. Mereka hanya mengandalkan 1 buah kipas angin kecil yang bersuara kasar untuk menghilangkan hawa panas. Ibu Kusuma yang biasanya menghabiskan waktu perawatan tubuh di salon mahal kini, harus mencuci pakaiannya sendiri menggunakan tangan di kamar mandi luar yang sangat sempit dan licin. Kulit tangannya yang dulu halus kini menjadi sangat kasar dan sering mengelupas akibat terkena deterjen bubuk yang murah. Punggung dan pinggangnya sering terasa sangat sakit karena harus berjongkok dalam waktu yang sangat lama saat mencuci pakaian anak-anaknya.
Nindi sama sekali tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga. Nindi mengurung diri di sudut ruangan setiap hari dengan keadaan depresi berat meratapi nasib pernikahannya. Untuk menghindari hukuman penjara akibat tuntutan hukum dari pihak manajer catering dan pengelola gedung, keluarga tersebut harus menempuh cara yang sangat memalukan. Tama terpaksa menjual semua koleksi jas mewahnya, sepatu kulit impor, dan jam tangan mahal miliknya ke pasar barang bekas dengan harga jual yang sangat rendah. Ibu Kusuma juga harus menyerahkan seluruh perhiasan emas besarnya ke toko emas untuk diuangkan secara tunai. Fakta memalukan terungkap saat pemilik toko emas menyatakan bahwa sebagian besar perhiasan berukuran besar yang sering disombongkan oleh Ibu Kusuma itu adalah emas muda dengan kadar rendah sehingga harga jual kembalinya sangat murah. Nindi bahkan dipaksa menjual gaun pengantin mewahnya ke tempat penyewaan baju. Semua uang hasil penjualan barang pribadi itu diserahkan langsung ke pihak penagih. Uang tersebut hanya cukup untuk melunasi separuh dari total tagihan keseluruhan. Sisa utang mereka dicatat sebagai pinjaman pokok dengan bunga yang terus berjalan setiap bulan. Untuk membayar cicilan utang yang menumpuk itu, Tama setiap pagi harus pergi berjalan kaki mencari pekerjaan ke berbagai tempat. Namun, Tama menerima penolakan di mana-mana. Perusahaan lain di kota tersebut sudah mengetahui rekam jejak buruk Tama yang dipecat secara tidak hormat oleh Sekar karena kasus penggelapan dana internal perusahaan. Tidak ada satupun pengusaha yang mau mempekerjakan mantan direktur utama yang terbukti melakukan tindak kecurangan. Tama akhirnya hanya bisa bekerja sebagai tenaga bongkar muat barang di sebuah gudang distributor kecil dengan jam kerja yang sangat panjang dan gaji yang jauh di bawah standar minimum wilayah kota. Keangkuhan Tama benar-benar hancur berganti dengan kelelahan fisik yang sangat parah setiap harinya. Suatu sore yang sangat panas, Nindi duduk di lantai rumah petak mereka yang beralaskan tikar plastik tipis. Nindi menatap kosong ke arah layar televisi tabung berukuran 14 inci yang mereka beli dari toko barang bekas. Televisi itu menyiarkan program berita kriminal sore dengan kualitas gambar yang sedikit bersemut. Nindi sama sekali tidak memperhatikan isi berita tersebut, sampai matanya tiba-tiba membelalak lebar melihat sebuah tayangan langsung. Jantung Nindi berdetak sangat kencang. Pembaca berita di televisi itu menyebutkan nama Aldo dengan intonasi suara yang sangat jelas. Layar televisi menampilkan rekaman konferensi pers di sebuah halaman kantor polisi tingkat daerah. Di sana berdiri Aldo mengenakan seragam tahanan berwarna oranye cerah dengan kedua tangan diborgol kuat ke arah depan. Wajah Aldo menunduk tajam menghindari sorotan kamera para wartawan yang mengerumuninya. Pembaca berita tersebut menjelaskan laporan resmi kepolisian bahwa pihak berwajib baru saja berhasil menangkap komplotan penipu investasi fiktif kelas kakap yang telah berstatus buron selama 2 tahun terakhir. Pembaca berita menyebutkan Aldo sebagai otak utama dari sindikat penipuan tersebut. Polisi memaparkan modus kejahatan kriminal Aldo secara rinci di depan para wartawan. Aldo sengaja menyewa kendaraan mobil mewah dari agen penyewaan, memakai pakaian bermerek palsu kualitas tinggi, dan menyusup masuk ke dalam lingkungan pergaulan sosial kelas atas. Target utama operasi Aldo adalah wanita muda yang berasal dari keluarga kaya raya. Aldo berencana menikahi korban secara resmi, membujuk korban untuk menyerahkan surat berharga dan uang tunai milik keluarga korban, lalu melarikan diri untuk melunasi utang pribadinya ke pihak rentenir ilegal yang mencapai angka miliaran rupiah. Polisi menyatakan secara terbuka bahwa Aldo berhasil ditangkap di sebuah terminal bus antar kota saat mencoba melarikan diri, karena target terakhir yang dia nikahi ternyata tidak memiliki uang tunai sama sekali pada hari pernikahan mereka. Nindi menjerit sejadi-jadinya mendengar laporan berita kriminal tersebut. Suara jeritan Nindi yang melengking tinggi membuat Ibu Kusuma dan Tama segera berlari keluar dari arah dapur belakang. Mereka berdua langsung berhenti di belakang Nindi dan ikut menatap layar televisi tersebut dengan wajah yang sangat pucat pasi. Fakta mengerikan itu menghantam kesadaran mereka bertiga tanpa ampun. Laki-laki yang selama ini disanjung setinggi langit oleh Ibu Kusuma sebagai menantu idaman yang kaya raya dan terpandang ternyata murni seorang penjahat miskin yang sedang mencari mangsa penipuan. Aldo sengaja mendekati Nindi karena Aldo tertipu oleh gaya hidup mewah keluarga Tama yang selalu memamerkan barang mahal. Aldo tidak tahu bahwa gaya hidup mewah itu didanai penuh oleh uang milik Sekar secara diam-diam. Ketika Aldo menyadari bahwa Sekar telah memutus aliran dana dan keluarga Tama sebenarnya sangat miskin dan tidak memiliki uang tunai sama sekali, Aldo langsung membuang Nindi dari hidupnya pada hari itu juga untuk mencari target lain.
Ibu Kusuma kehilangan keseimbangan tubuhnya. Wanita tua itu jatuh terduduk di atas lantai rumah petak tersebut. Dia memegangi kepalanya dengan kedua telapak tangannya secara erat. Air mata penyesalan mengalir sangat deras membasahi wajah rentanya. Semua kesombongan, tuntutan status sosial, dan rasa gengsi yang dia pertahankan selama ini telah menghancurkan masa depan anak-anaknya sendiri secara fatal. Ibu Kusuma menyadari dengan sangat telak kebodohan terbesarnya. Dia telah dengan sengaja mengusir dan membuang Sekar, satu-satunya menantu yang tulus bekerja keras dari bawah dan menjadi tulang punggung asli ekonomi keluarga mereka. Ibu Kusuma membuang satu-satunya orang yang peduli pada mereka hanya demi membela menantu penipu yang ternyata jauh lebih miskin dan lebih hina dari mereka sendiri. Tama menyandarkan punggungnya ke dinding bata yang tidak dicat. Tama menutupi wajahnya menggunakan kedua tangan dan menangis terisak-isak dengan suara tertahan. Tama meratapi kebodohannya yang membiarkan dirinya bergantung total pada orang lain dan membalas kebaikan istrinya dengan penghinaan terus-menerus. Tama menyadari bahwa jalan hidupnya ke depan hanya akan diisi oleh pekerjaan kasar dan kewajiban membayar utang ratusan juta yang tidak akan pernah selesai dalam waktu singkat. Nindi terus berteriak histeris di depan televisi memaki nama Aldo berulang kali. Keluarga Ibu Kusuma benar-benar menghadapi kehancuran yang sangat utuh. Mereka tidak memiliki satu orang pun yang bisa dimintai tolong. Mereka terjebak dalam kemiskinan yang menyiksa, tagihan utang yang menumpuk tinggi, dan rasa malu sosial yang sangat permanen di kota tersebut. Pada waktu yang bersamaan di tempat yang jauh dari kawasan kumuh tersebut, Sekar duduk santai di kursi malas yang terletak di balkon apartemen mewahnya pada lantai 30. Sekar mengenakan pakaian santai yang nyaman. Dia menikmati secangkir teh seduh hangat sambil menatap pemandangan cahaya lampu kota yang mulai menyala pada sore hari yang tenang. Angin sejuk berhembus menerpa wajahnya. Sekar tersenyum tulus meresapi pencapaian hidupnya saat ini. Dia telah berhasil melepaskan diri dari lingkungan keluarga yang beracun dan merugikan masa depannya. Sekar sepenuhnya memegang kendali atas hidupnya sendiri dan siap melangkah maju menuju masa depan bisnis yang jauh lebih sukses tanpa sedikit pun menoleh ke masa lalunya yang kelam.